Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 61 sampai bab 70. Di channel Novel Donghua. Bab 61. Pembantaian seluruh stadion. Medan perang dipenuhi bekas luka. Darah merah mengalir ke pasir, bercampur dengan tanah. Bau darah kembali tercium di udara. Cahaya bulan yang dingin menyinari seluruh stadion, membuat seluruh stadion tampak semakin menyeramkan dan berdarah. Sun Li dan Wang Keluo berdiri di sana dengan linglung. Menyaksikan langsung hewan peliharaan jiwa mereka terbelah menjadi dua, rasanya hati mereka juga terkoyak. Semua kesombongan dan kepercayaan diri mereka dari sebelumnya langsung lumpuh. Hati mereka hancur karena mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam lubang es, tak berdasar namun dingin. Sementara dunia mental kedua orang itu benar-benar runtuh, pembantaian Mo Xie benar-benar mengejutkan ribuan penonton di pulau itu. Bahkan Master Pulau Mimpi Buruk Qian menunjukkan ketidakpercayaan dalam ekspresinya. 1 vs 10, tetapi hasilnya, pembantaian total. Di seluruh medan perang yang kosong dan berdarah, hanya tersisa satu rubah cahaya bulan yang terpisah dan jahat. Tubuhnya penuh luka dan memar, tetapi masih dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ketenangan, ketegasan, dan kekejaman dalam pembantaian yang dilakukannya seperti pemburu di bawah bulan yang gelap. Begitu api perang berkobar, tidak ada yang akan selamat. Dari hal yang awalnya tidak terduga menjadi heran dan tidak mengerti, dan akhirnya menjadi kaget dan tidak percaya. Pertarungan Mo Xie dapat dikatakan telah menumbangkan kesalahpahaman semua orang sebelumnya tentang rubah cahaya bulan, menunjukkan potensi besar dari hewan peliharaan jiwa tingkat rendah ini. Jika mereka ingin bernyanyi, mereka akan memukau dunia dengan lagu pertama mereka. Ungkapan yang mengatakan seseorang yang biasanya tidak menonjol, tetapi tiba-tiba akan memukau dunia dengan aksi pertama mereka. Rekan satu tim Cumu selalu berdiri tidak jauh di belakangnya. Mereka semua bersaing bersama dalam bertahan hidup bersama Cumu sebelum akhirnya memasuki stadion ini. Melihat seluruh proses ini, gelombang pasang di dalam hati mereka tidak pernah tenang. Begitu pertempuran akhirnya berakhir, mereka tiba-tiba menyadari bahwa remaja yang sombong dan menyendiri yang berdiri di depan mereka seperti rubah cahaya bulan yang sangat tenang. Dia akan mengenakan penampilan yang memilukan tetapi dalam situasi yang paling penting, dia meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, mengejutkan semua orang. Cao Yi dan Liu Zeng, dua pemilik pulau bawahan yang sangat cermat merencanakan, saling memandang. Mereka tidak akan pernah bisa meramalkan bahwa sesuatu yang tidak mungkin seperti skenario ini akan terjadi. Liu Zhen memiliki 10 orang pengikut di bawahnya. Ia perlu mengandalkan 10 anggota baru ini untuk memperkuat dan memperkokoh posisinya di Pulau Mimpi Buruk Qian ini. Namun setelah pertempuran ini, 8 dari 10 pengikutnya kehilangan hewan peliharaan jiwa mereka. Dengan hewan peliharaan jiwa mereka yang sekarang sudah mati, kedelapan pengikut ini sekarang menjadi sampah, tanpa kesempatan untuk lolos dari pemakan jiwa para mimpi buruk Qian mereka. Sampah, segerombolan sampah, segerombolan sampah, apa gunanya kalian hidup sebagai sampah? Amarah Liu Zeng meledak, bahkan sampai melantunkan mantra. Cahaya biru muda bersinar ke lantai. Di dalam cahaya itu, muncullah serigala pemburu yang menyeramkan. Saat serigala pemburu fase keempat muncul, aroma tirani berputar di dalam arena. Serigala pemburu yang mengerikan itu mengeluarkan lolongan yang menghentikan jantung dan benar-benar mulai menerkam langsung ke arah para peon yang masih hidup. Ah, 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 ah. Seketika, teriakan mengerikan terdengar. Setiap kali cakar serigala pemburu fase keempat diperpanjang, satu orang prajurit lainnya tercabik-cabik, darah dan daging bercampur, menciptakan pemandangan berdarah dan brutal lainnya. Bahkan mandor lainnya, yang terbiasa membunuh, tidak dapat menahan napas saat melihat ini. Penguasa Pulau Liu Zeng benar-benar marah, memerintahkan serigala pemburu fase keempatnya yang menakutkan untuk membunuh dengan ganas. Darah berceceran di ladang saat anggota badan berguling kemana-mana. Di seluruh stadion, tidak ada yang menghentikan pembantaian gila-gilaan Liu Zhen. Dia adalah mandor langsung para pesuruh, jadi dia memiliki kendali penuh atas hidup mereka. Apalagi fakta bahwa saat para pesuruh itu kehilangan hewan peliharaan jiwa mereka, mereka sudah menjadi orang mati. Istana mimpi buruk selalu sekejam ini.
Tak peduli dua orang pengikut yang masih memiliki hewan peliharaan jiwa atau mereka yang kehilangan hewan peliharaan jiwanya, serigala pemburu Liu Zhen mencabik-cabik mereka semua hingga hancur. Hanya menyisakan Wang Keluo yang gemetar dan pucat. Panggil mimpi burukmu dan teruslah bertarung. Liu Zhen bahkan tidak melirik mayat-mayat itu, menatap Wang Keluo dengan dingin dan berkata dengan nada memerintah. Jika aku memanggil mimpi buruk, aku tidak akan punya lagi kekuatan jiwa untuk diberi makan. Diamlah, kau bisa memilih untuk mati sekarang juga. Liu Zhen meraung. Seketika, serigala pemburu tahap keempat, yang memancarkan aura pembunuh, menerkam di depan Wang Keluo dan memamerkan giginya. Dari sela-sela giginya, darah para prajurit sebelumnya mengalir keluar. Aura dingin dan mematikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam situasi ini, Wang Keluo tidak berani menunjukkan ketidakpatuhan, jadi dengan tangan gemetar ia mulai melantunkan mantra. Wang Keluo sudah pucat, saat dia melantunkan mantranya, tubuhnya dililit oleh api biru kehijauan yang seperti gumpalan. Api cian perlahan terkelupas dari tubuh Wang Keluo dan membekas di tanah, menciptakan simbol api berwarna cian. Saat perjanjian jiwa cian itu muncul, suhu di dekatnya tiba-tiba turun, dan aura dingin dan jahat menyebar secara tak terkendali, dibawa oleh kobaran api cian. Mimpi buruk tahap kedua. Semua mandor memiliki Cian Nightmare dan dapat memanggil mereka untuk bertempur. Namun dalam dekade terakhir, hanya ada sedikit prajurit yang dapat memanggil Cian Nightmare mereka setelah bertahan hidup di pulau bawahan. Sehingga kemunculan Cian Nightmare ini memicu kegilaan lain di antara penonton. Mimpi buruk Cian, hewan peliharaan jiwa yang diselimuti api cian. Beberapa orang bahkan menyebutnya iblis yang mengendalikan api jiwa cian. Tidak ada yang bisa mengendalikan iblis yang sombong, jahat, menakutkan, dan kejam ini. Itu adalah mimpi buruk terburuk bagi pelatih hewan peliharaan jiwa. Sepasang tanduk yang aneh dan menakutkan, dengan mata berwarna biru menyala, melayang tanpa kaki, seperti hantu di lantai. Mimpi buruk biru sepenuhnya seperti tubuh bagian atas seorang ksatria gelap, seperti hantu abadi yang meninggalkan separuh tubuhnya. Ia memancarkan energi jahat yang ganas. Ia melambangkan kegelapan, kematian, dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Cumu menyaksikan penampilan asli Cian Nightmare. Menghadapi makhluk yang sangat jahat, bahkan Cumu merasa sedikit takut. Jieji. Suara yang mengerikan keluar dari sana, terdengar seperti tawa iblis yang berbahaya. Saat Cian Nightmare dipanggil ke medan perang, ia langsung mengunci satu-satunya hewan peliharaan yang tersisa di medan perang, Mo Xie. Mo Xie juga menatap iblis yang membuatnya merasa sedikit jijik namun takut. Menyadari bahwa mimpi buruk Cian perlahan-lahan merayap ke arahnya, Mo Xie ingin bergerak, tetapi tidak dapat lagi mengeluarkan energi apapun dari tubuhnya. Mo Xie terlalu lelah. Pertarungan itu telah mendorongnya ke titik puncak staminanya. Menghadapi iblis yang seperti hantu ini, selain menggunakan matanya untuk menunjukkan tekadnya yang kuat, dia tidak bisa melakukan apapun. Bab 63, Api Putih, Kemarahan Cumu. Pergerakan Cian Nightmare sangat aneh karena ia muncul dengan cepat di depan Mo Xie. Tiba-tiba dan segera menggunakan cakarnya yang dipenuhi api berwarna cian untuk mengangkat Mo Xie. Kemudian ia membantingnya ke tanah dengan keras. Beng! Api iblis yang mengerikan itu langsung membakar tubuh Mo Xie. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, dan dia terus berguling-guling hingga dia berguling ke pagar pertahanan tempat Cumu berdiri. Walaupun api iblis tidak membakar tubuh dan bulu Mo Xie tetap merasakan sakit yang tak tertandingi karena api iblis itu membakar jiwanya. Tubuhnya yang lincah meringkuk di bawah pagar pertahanan saat Mo Xie mengeluarkan erangan kesakitan. Terpisah hanya dengan pagar sambil melihat Mo Xie yang penuh luka dan memar serta mendengarkan tangisannya yang memilukan dan menyakitkan. Kemarahan di dalam perut Cumu telah menyala saat menelan seluruh dirinya. Seolah-olah telah meledak keluar dari tubuhnya. Ketika Cao Yi melihat Mo Xie terluka, senyum mengembang di wajahnya. Setelah melihat Cumu yang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dia tidak peduli jika penguasa pulau mengetahuinya dan dengan panik meningkatkan tekanan mentalnya. Menyebabkan Cumu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Mo Xie. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Cumu. Rasa sakit ini bahkan lebih menyakitkan dan menyayat hati karena jiwanya tertusuk. Namun,
Cumu tidak merasakan apapun. Kedua matanya tampak seperti terbakar, dan segala bentuk tekanan mental dan rasa sakit tidak berarti apa-apa di hadapan ekspresi dinginnya yang hampir hancur. Cumu dengan panik mengeluarkan kekuatan jiwanya sendiri seolah-olah melepaskan kemarahan di dalam hatinya. Jaketnya berkibar tak terkendali di udara, dan kepalanya yang penuh dengan rambut panjang yang acak-acakan tiba-tiba berdiri tegak. Tidak, tidak. Cumu bahkan belum membuka mulutnya, namun suara tangisan iblis terdengar dari dalam tubuhnya, menyebabkan semua orang yang menonton gemetar ketakutan. Seolah-olah merasakan kemarahan Cumu yang paling hebat, mimpi buruk putih di dalam tubuh Cumu tiba-tiba terbangun begitu Cumu melepaskannya. Kali ini, mimpi buruk putih tidak lapar, tetapi dipengaruhi oleh kemarahan yang meluap di dalam hati Cumu. Kemarahan ini tampaknya berubah menjadi bentuk ingatan iblis yang paling menyeramkan dan secara mengejutkan bertabrakan dengan ingatan jiwa Cao Yi. Aura kematian yang dingin langsung menyerang Cao Yi, dan jiwanya merasakan gelombang getaran yang sangat dalam. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa umpan balik yang tiba-tiba datang dari Cumu menyerupai kebencian yang jahat dan dingin terhadap kematian. Gelombang kekuatan mental ini menyebabkan Cao Yi merasa seolah-olah dewa kematian berdiri di samping telinganya, menggunakan suaranya yang dingin untuk melantunkan syair penguburan jiwa. Saat wajah Cao Yi memucat, serangan mental yang ditujukan pada Cumu seketika runtuh, bahkan menyebabkan Cao Yi mundur beberapa langkah. Dia duduk di tanah dengan cara yang sangat menyedihkan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Saat tekanan mental Cao Yi mereda, ingatan tubuh dan jiwa Cumu kembali bebas, tepat pada waktunya untuk melihat Qian Nightmare mengeluarkan senyum licik saat mendekati Mo Xie. Tubuh Mo Xie masih terbakar oleh api jiwa, dan jika dia memanggil Mo Xie sekarang, bukan hanya jiwa Mo Xie yang akan langsung hancur oleh api iblis yang membakarnya. Tetapi Cumu sendiri juga akan mati. Di bawah krisis seperti itu, Cumu segera melafalkan mantra teknik jiwa, Rapid Freeze. Sebuah bola es dingin muncul di telapak tangan Cumu. Setelah mantra pendek itu selesai, energi es berubah menjadi garis es yang dengan cepat menyebar ke seluruh jaring pertahanan. Es putih yang membeku dengan cepat menutupi jaring pertahanan. Begitu tertutup seluruhnya, Cumu mulai menggunakan tubuhnya untuk menghantam jaring pertahanan. Beng! Jaring pertahanan yang membeku tidak cukup kokoh, dan hancur oleh serangan Cumu. Serpihan es langsung menyembur ke seluruh tanah. Mengabaikan pecahan-pecahan yang menembus tubuhnya, Cumu segera berlari ke depan Mo Xie dan menggunakan lengannya untuk memeluk Mo Xie yang penuh bekas luka ke dalam dadanya. Api iblis itu memiliki efek transmisi yang aneh. Saat tubuh Cumu menyentuh Mo Xie, api iblis itu langsung berpindah ke tubuh Cumu, dan rasa sakit karena jiwanya terbakar kini menjalar ke seluruh tubuh Cumu. Namun, rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Cumu. Alisnya bahkan tidak berkerut. Dia memeluk Mo Xie dan perlahan berdiri sambil menatap dingin ke arah mimpi buruk Qian. Api iblis berwarna cian menyala di tubuh Cumu sesaat sebelum padam dengan cepat. Ini karena saat Cumu melihat mimpi buruk Qian, api iblis berwarna putih di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul, dan aura jahat yang sangat besar segera menyelimuti medan perang yang sangat luas itu. Aura jahat yang sembrono ini tidak ada bandingannya dengan aura jahat Qian Nightmare sebelumnya. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang dibandingkan dengan angin badai. Di luar arena, tak peduli apakah itu para mandor atau bawahan, atau bahkan si serigala pemburu buas fase 4 di bawah badai aura yang mengerikan ini. Jiwa mereka tak dapat menahan diri untuk mulai gemetar. Tidak. Suara tangisan iblis yang menggetarkan jiwa sekali lagi bergema di seluruh arena dan bergema sedih di tirai malam yang gelap gulita, menusuk ke telinga semua orang. Api berwarna putih, putih. Mimpi buruk putih. Api berwarna putih, mimpi buruk putih. Sang penguasa pulau berdiri dari tempat duduknya. Tatapannya sangat terkejut saat ia melihat api berwarna putih menyala di tubuh Cumu. Mimpi buruk putih. Itu pasti mimpi buruk putih. Di dunia ini, selain mimpi buruk putih, tidak ada makhluk hidup lain yang bisa melepaskan aura kematian yang begitu mengerikan. Seluruh medan perang yang luas itu tampaknya hanya dipenuhi oleh api berwarna putih di tubuh Cumu. Sebagai perbandingan, api iblis milik Qian Nightmare tidak berarti apa-apa.
Cumu berdiri berjarak 2 meter dari Cian Nightmare dan dua pupil matanya yang sangat berbeda tiba-tiba melepaskan sebuah flame on yang menyilaukan. Teknik jiwa, Chong Mei. Api amarah telah menyala di dalam tubuhnya. Menghadapi Cian Nightmare yang ingin terus menyerang Mo Xie, Cumu dengan tegas menggunakan teknik jiwa terkuatnya. Selain itu adalah variasi dari kemampuan Flame On milik Mo Xie. Flame On awalnya terbakar dengan api merah, tetapi sekarang pupil mata Cumu terbakar dengan api berwarna putih. Jadi Flame On yang dilepaskan berwarna putih pucat yang mengejutkan. Api berwarna putih pucat melesat ke arah tubuh Cian Nightmare dan sekumpulan api berwarna putih langsung menyala di tubuh Cian Nightmare. Api tersebut menerobos api berwarna cian dan tiba-tiba menyebar dengan liar. Sekelompok api iblis berwarna putih dengan mudahnya memusnahkan semua api iblis Cian. Mimpi buruk Cian yang telah menyerang jiwa Cumu saat ini sedang merasakan sakit yang sama seperti jiwanya terbakar dan berteriak kesakitan dengan panik. Setelah api iblis berwarna putih itu terbakar, tubuh seperti hantu Cian Nightmare berubah sepenuhnya menjadi abu. Kemudian, hembusan angin kencang muncul dan melayang dengan kacau di atas medan perang. Jeritan memilukan Cian Nightmare terus berlanjut. Kekuatan Cian Nightmare tahap kedua sangat kuat dan cukup untuk melawan Soul Pet tingkat Servant tahap ketiga. Namun, masih terlambat bagi iblis sekuat ini untuk menggunakan kemampuan apapun. Sebaliknya, ia berubah menjadi ketiadaan oleh api berwarna putih. Bab 64, Api Iblis Aon, membakar Cao Yi. Mimpi buruk putih. Itu benar-benar mimpi buruk putih. Itu adalah mimpi buruk putih yang seharusnya hanya dimiliki oleh anggota inti Istana Mimpi Buruk. Bagaimana seorang pesuruh bisa memberi makan White Nightmare? Bagi para mandor ini, Cian Nightmare sudah merupakan soul pet yang mengerikan. Adapun yang berada di atas Cian Nightmare, ada Blue Nightmare yang bahkan lebih mengerikan. Di seluruh pulau mimpi buruk Cian, hanya orang yang memiliki kekuatan paling besar, yaitu penguasa pulau, yang memiliki mimpi buruk biru. Proses pemberian makan mimpi buruk biru juga ditetapkan berdasarkan kehidupan banyak pelatih hewan peliharaan. Hanya sedikit orang yang dapat memberi makan mimpi buruk biru sepenuhnya. Di mata para petinggi Cian Nightmare ini, Blue Nightmare sudah merupakan eksistensi yang jauh di atas apa yang dapat mereka capai. Selain itu, ada White Nightmare yang bahkan lebih mengerikan lagi, satu tingkat di atas Blue Nightmare. Teror White Nightmare adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dibayangkan oleh para mandor. Di dalam Istana Nightmare, setiap anggota yang memiliki White Nightmare juga mengendalikan kekuatan tertinggi di seluruh Istana Nightmare. Tidak, tidak. Suara tangisan iblis yang menggetarkan jiwa terus bergema di seluruh arena. Sangat jelas bahwa mimpi buruk putih di tubuh Cumu baru saja memasuki fase kedua. Namun, hewan peliharaan jiwa tahap kedua ini mampu melepaskan aura yang begitu kuat sehingga bahkan serigala pemburu tahap 4 akan gemetar karena aura iblisnya. Penampilannya yang awalnya jahat dan menyeramkan telah sepenuhnya menghilang, dan ia sama sekali tidak berani mendekati Cumu bahkan setengah inci pun. Arena itu sungguh luas, dan tatapan semua orang terpusat pada Cumu yang berdiri membara dalam api iblis di tengah arena pertempuran berpasir. Cumu menggendong Mo Xie dan saat ini dia merasakan api putih yang berkobar dan berkobar di dalam hatinya. Kedua matanya tertuju pada Cao Yi, dan dia ingin membakar orang tercela ini menjadi abu. Prajurit roh yang ketiga kalinya, ham-ham. Apa gunanya itu? Kekuatan jiwamu sudah terkuras habis. Lain kali, kau tidak punya pilihan selain menggunakan jiwamu sendiri untuk memberi makan mimpi buruk putihmu. Cao Yi yang berwajah agak pucat nyaris tidak bisa tersenyum kejam. Keadaan Cumu sangat jelas. Dia tidak benar-benar memanggil mimpi buruk putih. Sebaliknya, mimpi buruk putih telah menyerap energi negatif Cumu dan melekat sesaat pada tubuh dan jiwanya. Kemudian, energi jahatnya diubah menjadi kekuatan Cumu. Kenangan ketiga Spirit Soldier. Mendengar Cao Yi berkata demikian, Feng Bu dan prajurit lain yang ada di dekatnya merasakan gelombang besar dalam hati mereka. Mungkinkah alasan mengapa kekuatan Cumu sebanding dengan mereka sepenuhnya karena keberadaan mimpi buruk putih, yang lebih mengerikan daripada mimpi buruk Cian mereka, di dalam tubuhnya? Mereka semua adalah murid roh tingkat 6. Kekuatan Cumu jauh lebih besar dari mereka.
Cumu terdiam. Energi dingin dan menyeramkan itu membuat para prajurit dan mandor di sekitarnya merasakan hawa dingin yang meresap ke dalam jiwa mereka. Tiba-tiba, kedua mata Cumu menyala dan bagaikan obor iblis, ia tiba-tiba membakar api iblis pucat itu. Teknik jiwa, Chong Mei, api iblis Aon. Api berwarna putih sekali lagi melesat keluar dari matanya dan menusuk tubuh Cao Yi bagaikan dua pedang tajam yang terbuka. Serangan Cumu sangat cepat dan Cao Yi yang putus asa tidak punya kesempatan untuk menghindar. Api iblis segera mulai membakar tubuh Cao Yi. Api putih transparan itu terus bergoyang seperti api lemah, membakar tubuh Cao Yi. Namun, api ini tidak melukai kulit Cao Yi, dan tidak dapat dipadamkan. Meskipun demikian, Cao Yi yang seluruh wajahnya pucat karena menahan api, membuka mulutnya dan menjerit mendesis dan menyakitkan. Ingatan keempat, kau benar-benar mencapai ingatan keempat prajurit roh. Baru saja sebelumnya, ketika mereka saling berhadapan dengan pikiran mereka, Cao Yi sudah yakin bahwa Cumu adalah prajurit jiwa ingatan ketiga. Namun, saat ini, ingatan Cumu tiba-tiba bangkit sekali lagi. Lebih jauh lagi, ia telah menerima semacam energi jahat dan memasuki fase yang melonjak. Cao Yi adalah prajurit jiwa ingatan keenam, jadi kekuatan mentalnya dapat sepenuhnya menekan Cumu. Meskipun demikian, setelah menderita serangan ketakutan mimpi buruk putih, sangat sulit baginya untuk menggunakan serangan mental apapun terhadap Cumu. Saat ini, ingatan jiwa Cumu tiba-tiba meningkat, dan secara mengejutkan telah menekan ingatan jiwanya. Api iblis berwarna putih mulai membakar jiwa Cao Yi dengan liar. Seluruh wajah Cao Yi sudah berubah bentuk, dan dia berlutut di tanah dengan sangat menyakitkan sambil berteriak dan menjerit. Cao Yi memiliki ingatan jiwa yang kuat, jadi menggunakan api iblis untuk membakar jiwanya secara langsung sangatlah sulit dilakukan. Namun, api jiwa mimpi buruk putih ini cukup mengerikan. Bahkan jika api itu tidak dapat membakar jiwa seseorang hingga mati, api itu akan membawa rasa sakit yang sangat tak tertahankan bagi orang tersebut. Rasa sakit seperti ini akan membuat seseorang ingin mati. Aku akan membunuhmu. Cao Yi mengangkat kepalanya, menggigil dan mengucapkan beberapa patah kata. Api iblis berwarna putih terus membakar tubuh Cao Yi. Cao Yi, dengan susah payah, melafalkan mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwanya. Pola berwarna biru tua itu perlahan-lahan muncul di tanah dan di tengah-tengah embun beku biru nila itu seekor hewan peliharaan yang penuh dengan kejahatan dengan cepat muncul. Serigala yang mengerikan. Hewan peliharaan jiwa kedua Cao Yi, Direwolf. Bulunya yang berwarna biru tua membuatnya tampak seperti seluruh tubuhnya tertutup es. Setiap helai bulunya setajam es, dan hawa dingin yang mengerikan dengan cepat menyebar di udara setelah lolongan Direwolf. Serang dia! Serang dia! Cao Yi berteriak keras pada serigala mengerikan miliknya. Serigala mengerikan itu berdiri 20 meter jauhnya dari Cumu. Serigala buas itu dengan penuh perhatian menatap aura mengerikan dari mimpi buruk putih. Tanpa diduga, ia tidak berani mendekat dan Cao Yi dengan marah mulai berteriak lebih keras. Cao Yi, apa kau gila? Sang penguasa pulau berdiri dengan cepat dan membentak Cao Yi yang mencoba menyerang Cumu. Tubuh Cumu memiliki mimpi buruk putih, yang berarti bahwa di belakangnya pasti ada seseorang di istana mimpi buruk yang memiliki kekuatan besar. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Jadi, bagaimana mungkin dia dibunuh hanya karena seseorang mengatakan akan membunuhnya? Cao Yi saat ini tidak dapat mengubah situasi banyak. Membunuh Cumu telah menjadi satu-satunya pikiran di kepalanya, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya menghilangkan kemarahan di hatinya. Hanya saja, meskipun Cao Yi marah, serigala mengerikannya jelas takut dengan aura mimpi buruk putih milik Cumu. Tanpa diduga, ia tidak berani mendekati Cumu. Hal ini membuat Cao Yi meledak marah, dan ia tiba-tiba memuntahkan darah meskipun jiwanya terluka. Benda itu baru di tahap kedua. Bahkan belum pernah dipanggil sepenuhnya. Dasar pengecut, bunuh dia, aku ingin kau membunuhnya. Cao Yi meraung marah pada hewan peliharaan jiwanya sendiri. Setelah dimarahi oleh pelatihnya, si serigala mengerikan akhirnya mengumpulkan sedikit keberanian dan mulai melangkah, menyerang ke arah Cumu. Melihat Cao Yi benar-benar melancarkan serangan, semua orang terkejut sekali lagi. Serigala mengerikan tingkat prajurit tingkat tinggi,
meskipun hanya pada tahap ketiga, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada serigala pemburu tahap keempat milik Liu Zhen. Bagaimana mungkin seorang prajurit bisa bertahan melawan hewan peliharaan jiwa semacam ini? Tidak ada yang menyangka Chu Mu, yang memiliki mimpi buruk putih, tiba-tiba menyerang Cao Yi. Bahkan lebih sedikit orang yang mengira Cao Yi benar-benar berani menggunakan tindakan gila seperti itu dan membuat serigala mengerikannya menyerang Chu Mu yang memiliki mimpi buruk putih. Bab 65, Kemunculan Tak Terduga, Mimpi Buruk Putih Fase Kelima. Zheng Ze berdiri tidak jauh di belakangnya. Pada saat itu, ia dapat dengan mudah memanggil hewan peliharaan jiwanya sendiri untuk mengendalikan situasi, tetapi ia tidak melakukannya. Cao Yi telah kehilangan kewarasannya sepenuhnya, dan ia telah berusaha membunuh Chu Mu. Begitu Chu Mu meninggal, yang harus ia lakukan adalah melaporkan kejadian ini kepada bos Xia. Cao Yi pasti akan dihukum, dan orang yang akan menggantikan posisinya hanya bisa Zheng Ze. Skenario ini sangat menguntungkan baginya, jadi mengapa ia harus membantu Chu Mu? Akan tetapi, meski tak seorang pun mengulurkan tangan untuk menolongnya, saat menghadapi serangan Firewolf yang kuat. Emosi Chu Mu yang dibanjiri oleh kebencian dan kejahatan White Knight Mare menjadi sangat tenang. Mata Chu Mu yang sudah pucat menatap serigala takut. Tepat saat serigala takut itu mendekat, matanya, terlepas dari segalanya, kembali terbakar dengan api iblis putih. Saat kultivasinya meningkat ke Fourth Remembrance, kekuatan jiwa Chu Mu berubah menjadi fase yang melonjak. Dalam kondisi ini, bahkan setelah meninggalkan cukup kekuatan jiwa untuk memberi makan White Knight Mare, dia masih bisa menggunakan Chong Mei sekali lagi. Api pucat dengan cepat menyala. Api halus itu langsung melesat ke tubuh Firewolf. Tubuh Firewolf segera mulai terbakar dengan api iblis putih seperti Cao Yi. Ao, serigala takut itu melolong kesakitan. Dalam proses berlari, ia tampak telah kehilangan seluruh tenaganya, dan jatuh terduduk dengan keras saat menghadapi rasa sakit yang sama dari jiwa yang terbakar, seperti Cao Yi. Menghadapi Flame On milik Chu Mu yang langsung dilepaskan, Firewolf sama sekali tidak dapat bertahan. Api iblis putih menyelimuti tubuh Firewolf dan mulai membakar jiwanya dengan ganas. Sampah, wajah Cao Yi berubah drastis karena marah dan sakit. Melihat jiwa serigala pemburu terluka, dia terlalu gila untuk mempertimbangkan hal lain dan benar-benar mulai merapal mantra perjanjian jiwa lainnya. Sinar hijau yang menyilaukan dan bayangan cahaya yang cemerlang bergoyang di depan Cao Yi. Simbol pemanggilan muncul lagi. Di dalam cahaya hijau simbol tersebut, seekor burung cian yang ditutupi bulu-bulu tebal muncul. Wah! Di dalam simbol pemanggilan, burung cian mengembangkan sayapnya dan mengeluarkan kicauan melengking. Iklan oleh Pub Future. Seketika itu juga badai pun bertiup dan menyebabkan debu serta pasir beterbangan tak terkendali, membuat arena menjadi sangat keruh dan menghalangi pandangan semua orang. Pasir kuning memenuhi langit saat seluruh stadion tertutup badai pasir, yang membuat semuanya tidak terlihat. Bunuh dia, Cao Yi mengirim perintah lagi. Api iblis putih di tubuh Chu Mu mulai menunjukkan tanda-tanda memudar, dan aura mimpi buruk putih tidak lagi sekuat sebelumnya. Tanpa aura mimpi buruk putih untuk menekannya, burung cian tidak takut pada Chu Mu. Membuka sayapnya, tubuhnya secara mengesankan berubah menjadi bilah cian, dan memotong semua lumpur dalam upaya untuk memotong Chu Mu langsung menjadi dua bagian. Di antara pasir kuning yang menari-nari, burung cian yang melontarkan wing slash terbang melintas, dengan cepat menerobos udara dan pasir. Jiang, suara sesuatu yang berdenting dengan logam. Tiba-tiba, hujan bunga api beterbangan dari dalam pasir. Seolah-olah tebasan sayap Cianbert mengenai sepotong logam tebal, menyebabkan gerakan majunya terhenti total. Begitu menabrak suatu benda, burung Cian langsung mengeluarkan suara gaok yang marah, sambil berputar-putar menuju tempat yang lebih tinggi. Namun, saat burung Cian itu terbang, sebuah bola api iblis berwarna putih yang menarik perhatian menyala dari dalam pusaran pasir. Bola api itu adalah sosok yang berkobar-kobar dalam kabut kuning, tegak dan sombong, dengan sepasang mata putih menyala yang menatap burung cian yang terbang tinggi. Tiba-tiba raksasa api iblis putih itu membuka mulutnya dan memuntahkan gumpalan api iblis putih yang membakar. Api putih itu segera menerangi udara, mengirimkan gelombang panas jahat yang mengerikan ke seluruh arena, menyebabkan ribuan jiwa menggigil.
Seolah-olah mereka juga menderita rasa sakit dari jiwa yang terbakar. Kobaran api yang dahsyat itu menyala sangat singkat, seolah-olah ada petir yang menyambar. Burung Cian tidak dapat menghindarinya, dan langsung tertelan. Ketika api putih itu terbang lewat, burung Cian, yang cukup besar untuk membawa seseorang saat terbang, benar-benar menghilang bersama dengan api putih yang menyala-nyala. Jika bukan karena ekspresi Cao Yi yang sama bingungnya, semua orang akan mengira bahwa Cao Yi hanya menarik kembali burung Cian. Namun, Cao Yi belum menarik kembali burung Cian miliknya. Dari kemunculan raksasa api iblis putih hingga serangannya terhadap burung Cian, hanya 2 detik telah berlalu. Dalam 2 detik ini, Cao Yi hanya punya waktu untuk memberikan satu perintah. Dengan berlalunya api, hubungan telepati burung Cian dengan Cao Yi benar-benar terputus. Tidak, tidak. Teriakan setan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meledak dari tengah stadion, gelombang suaranya menyebabkan seluruh stadion besar bergoyang dengan panik. Yang menyertainya adalah energi jahat yang sangat besar yang membanjiri arena. Suhu turun drastis, angin bertiup kencang dan cuaca pun menjadi gelap. Energi jahat yang menakutkan itu tampaknya membekukan jiwa ribuan orang dalam sekejap. Pada saat itu, semua orang, termasuk penguasa pulau, mensubscribe channel Novel Donghua ND, dan jiwa mereka ditembus oleh suara iblis ini, diselimuti oleh kejahatan. Di tempat api iblis menyala, Cumu berdiri dengan tenang. Matanya menembus energi gelap yang berkabut dan menatap pria kurus dan White Knight Mare di depannya. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dunia batin Cumu dalam keadaan terkejut. Satu jiwa pet, hanya dengan auranya yang kuat, mampu mengejutkan ribuan jiwa, menyebabkan mereka merasakan kedinginan dan ketakutan. Mimpi buruk putih. Iblis api pucat yang tiba-tiba muncul di hadapan Cumu sebenarnya adalah White Knight Mare, namun itu bukanlah White Knight Mare bayi tahap pertama fase kedua di dalam tubuh Cumu. Melainkan mungkin White Knight Mare dewasa yang sudah melewati tahap kelima. Cumu mengenali White Knight Mare ini. Setengah tahun yang lalu, White Knight Mare inilah yang muncul di jalan-jalan yang sering dikunjunginya dan mengalahkan pelayan lamanya dengan cara yang sangat menakutkan. Menculik Cumu ke pulau terpencil. Saat itu, Cumu terkejut dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh mimpi buruk putih. Kali ini, dia melihat mimpi buruk putih tahap kelima yang sama lagi dan pikirannya masih tidak bisa tenang. Suasana perlahan menjadi tenang. Kemunculan energi jahat itu tiba-tiba dan begitu pula lenyapnya. Seluruh pemandangan itu muncul dalam sekejap seperti mimpi buruk atau ilusi dan menghilang di saat berikutnya tanpa jejak. Bos Xia. Pupil mata Cao Yi membesar. Api mimpi buruk putih telah menghilang dari tubuhnya, tetapi otot-otot di wajahnya semakin mengerut. Karena, tanpa diketahui sejak kapan, Bos Xia yang muncul secara tak terduga muncul di tempat Cumu berdiri bersama dengan hewan peliharaan roh jahat ikoniknya, mimpi buruk putih fase kelima. Bos Xia. Dia, kekuatan jiwanya tidak cukup untuk memberi makan mimpi buruk putihnya lagi. Aku hanya ingin membantumu menyingkirkannya. Aku mencoba menyingkirkannya untukmu. Cao Yi mencoba membenarkan tindakannya dengan tidak jelas. Menghadapi penguasa pulau, Cao Yi harus bersikap hormat dan patuh, tetapi menghadapi Bos Xia, hati Cao Yi dipenuhi dengan ketakutan. Seluruh dirinya tampak lebih menyedihkan daripada saat jiwanya dibakar oleh api mimpi buruk putih. Bab 66, Kesempatan untuk Hidup. Seluruh tubuh Xia Guanghan memancarkan aura dingin saat dia berdiri di sana. Tatapannya yang tanpa emosi dengan penuh perhatian memperhatikan Cao Yi yang ketakutan dan penuh hormat. Senior Xia, Cao Yi masih berusaha mencari cara untuk membenarkan tindakannya sebelumnya. Kenyataannya, selama 3 bulan itu, Xia Guanghan pernah sekali ke pulau mimpi buruk Cian. Yang membuatnya sangat terkejut adalah vitalitas Cumu yang kuat. Bagi pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya, memberi makan White Knight Mare pada dasarnya mustahil. Namun, Cumu telah membesarkan White Knight Mare selama 3 bulan penuh. Seseorang yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengembangkan mimpi buruk putih ke tahap kedua sangatlah berharga bagi istana mimpi buruk. Xia Guanghan secara khusus telah menginstruksikan para mandor untuk membiarkan Cumu terus berkembang. Xia Guanghan tidak langsung membunuh Cumu dan malah membiarkannya terus memberi makan White Knight Mare.
Ini menandakan bahwa Xia Guanghan sudah sedikit tertarik pada Cumu dan berniat untuk membudidayakannya. Beberapa mandor sangat jelas tentang masalah ini. Tindakan Cao Yi hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia mencoba untuk secara sengaja mencekiknya. Membunuh anggota istana mimpi buruk yang berpotensi membangkitkan mimpi buruk putih telah melanggar keinginan Xia Guanghan. Tidak perlu dijelaskan, Xia Guanghan berkata perlahan, sejak awal kompetisi peon, aku sudah ada di sini menyaksikan semuanya. Termasuk saat kau menggunakan kekuatan mentalmu untuk mencegahnya memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya. Nada bicara Xia Guanghan sangat datar, tetapi kalimat ini bagaikan guntur yang menyambar kepalanya. Seluruh tubuhnya benar-benar jatuh karena ketakutan, dan dia bersujud dengan putus asa berharap menerima pengampunan Xia Guanghan. Di pulau utama mimpi buruk Qian, kekuatan tertinggi Xia Guanghan bagaikan keberadaan dewa. Penguasa pulau dan penguasa pulau bawahan yang awalnya menduduki posisi berkuasa, serta berbagai mandor pulau, semuanya berdiri dan berlarian ke arah arena dari tempat duduk mereka. Tak lama kemudian, semua orang yang memegang kekuasaan di pulau mimpi buruk Qian bersujud di hadapan Xia Guanghan seperti Cao Yi. Melihat bahwa penguasa pulau dan tokoh-tokoh kuat lainnya berlutut, mengapa para penonton di arena dan mandor berani untuk tetap duduk? Mereka semua juga berlutut, dan seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Arena yang menampung ribuan orang, dan semua orang berlutut di tanah ke arah Xia Guanghan. Wajah mereka semua menghadap ke lantai, dan mereka semua tampak rendah hati. Banyak mandor mungkin tidak tahu apa arti bersujud di hadapan senior ini, tetapi orang paling berkuasa di pulau mimpi buruk Qian, penguasa pulau, bersujud karena takut. Lalu, mengapa para mandor ini berani mengangkat kepala mereka? Cumu berdiri di posisi semula dan perlahan melantunkan mantra, yang memungkinkan Mo Xie kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah mengingat Mo Xie, Cumu menatap Cao Yi yang sedang berjuang di ambang kematian. Kemudian, matanya menyapu pemandangan ribuan orang yang bersujud. Pada saat ini, dia semakin memahami dengan tepat apa arti sebenarnya dari kekuatan. Menghadapi pemujaan ribuan orang, ekspresi Xia Guanghan tetap acuh tak acuh. Dia bahkan sama sekali mengabaikan ucapan hormat dan sanjungan dari Tuan Pulau. Xia Guanghan perlahan melantunkan mantra, dan dia memanggil kembali mimpi buruk putih fase kelima, yang telah membuat semua orang di arena berdebar ketakutan. Kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Xia Guanghan berbalik dengan acuh tak acuh. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju satu-satunya orang yang belum bersujud Cumu. Cumu tidak berlutut karena dia tidak mengerti situasinya. Sebaliknya, dia tahu bahwa jika orang ini ingin membunuhnya, maka bahkan jika dia berlutut dan memohon, itu tidak akan berhasil. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa hidup sampai sekarang adalah karena kekuatan jiwanya dapat memasok White Nightmare. Cumu menatap Xia Guanghan dengan penuh perhatian, dan memperhatikannya berjalan mendekatinya. Klan Cumu juga memiliki banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat. Namun, mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat dari pria di depannya sedikit jumlahnya. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya dapat dianggap agak muda. Meskipun dia menyimpan kemarahan dan kebencian yang mendalam terhadap orang yang telah melemparkannya ke dalam lingkungan kematian. Cumu tidak dapat tidak mengakui bahwa pria bernama Xia Guanghan ini sangat kuat. Di antara orang-orang yang dikenal Cumu, Xia Guanghan ini adalah eksistensi yang berada di puncak. Keinginanmu untuk bertahan hidup sangat kuat. Bisa dikatakan sangat langka. Apa yang membuatmu begitu enggan meninggalkan hidupmu yang menyedihkan? Kedua mata Xia Guanghan yang arogan menatap Cumu saat dia berbicara. Cumu juga menatapnya. Pupil matanya yang berwarna perak berangsur-angsur kembali ke warna hitam pekat aslinya. Lelaki di depannya ramping dan kurus, kulitnya putih pucat sehingga seluruh tubuhnya tampak seperti patung es. Saat dia tidak bergerak, tidak ada perbedaan antara dia dan seseorang yang sudah mati. Namun, entah mengapa, saat suasana hati Cumu menjadi tidak menentu, Cumu mendapati pandangannya semakin menyempit. Akhirnya, ia terpaksa menoleransi wajah Xia Guanghan yang menonjol dengan jelas. Di telinganya, gema suara Xia Guanghan yang acuh tak acuh terus-menerus terdengar. Apa yang membuatmu tidak mau meninggalkan kehidupanmu yang menyedihkan?
Apa yang membuatmu tidak mau meninggalkan kehidupanmu yang menyedihkan ini? Hidup yang menyedihkan. Akhirnya, pandangan Cumu menjadi gelap total. Dia tidak dapat melihat objek apapun, dan kepalanya terasa aneh. Secara bertahap, api iblis berwarna putih menutupi seluruh dunianya, membuat Cumu tidak merasakan sakit sama sekali. Ini karena kesadarannya telah hilang. Karena lelah dan pusing, Cumu merasa seolah-olah dia telah tertidur lelap. Namun, selama tidurnya, dia dapat melihat api berwarna pucat yang terus menyala. Kadang-kadang, yang terlihat adalah tatapan mata White Nightmare yang lapar dan jahat, atau tubuh Mosie yang memar dan lembut. Di waktu lain, ada ribuan orang yang bersujud. Berjuta-juta gambar yang tidak teratur melayang di benaknya, menyebabkan kepala Cumu berputar. Entah kapan, kesadaran Cumu akhirnya tenang dan dirinya yang kelelahan akhirnya tertidur. Tidur yang lelap. Melangkah ke tahap keempat prajurit jiwa dari tahap ketiga prajurit jiwa telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa Cumu. Terutama karena mimpi buruk putih telah memasuki tahap kedua, dan membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk diisi ulang. Merasa seluruh kekuatan jiwanya terpakai berlebihan untuk sementara waktu bukanlah perasaan yang baik. Rasanya seperti dia telah menghabiskan kemampuan fisik tubuhnya hingga batas maksimal. Dalam keadaan bingung ini, Cumu dapat merasakan bahwa sedikit kekuatan jiwanya yang telah pulih akan dimakan oleh mimpi buruk putih. Oleh karena itu, dunia mentalnya tetap kosong. Setelah sekian lama, mimpi buruk putih akhirnya berhenti melahap kekuatan jiwanya, kekuatan jiwa Cumu berangsur-angsur pulih. Ketika kekuatan jiwanya telah pulih setengahnya, Cumu akhirnya terbangun dari keadaan pingsannya. Selama keadaannya yang samar, Cumu merasakan jiwanya mengembara ke tempat-tempat yang jauh. Terkadang, ia menghadapi deburan ombak laut. Di waktu lain, ia berada di tengah langit, bergerak cepat dari awan ke awan. Akhirnya, Cumu membuka matanya. Ia tidak silau oleh cahaya karena saat ia membuka matanya, langit tampak gelap gulita. Lapisan awan bergerak gelisah, dan di bawah hembusan angin kencang, bergerak cepat menuju cakrawala. Bau angin laut dengan cepat menyerbu hidung Cumu. Cumu perlahan-lahan menyangga tubuhnya dan mengamati sekelilingnya, ia melihat bahwa masih ada lautan yang luas dan tak terbatas, membuat orang bingung dan kehilangan arah. Kenangan perlahan mengalir kembali ke dalam pikiran Cumu dan dia teringat kalimat terakhir yang didengarnya. Apa yang membuatmu tidak mau meninggalkan kehidupanmu yang menyedihkan? Tepat saat Cumu terbangun, dia mendengar kalimat lain dengan aksen dan nada yang sama. Cumu menenangkan pikirannya sejenak dan menatap Xia Guanghan, yang muncul di hadapannya. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata dengan dingin, jika kamu memberiku 10 tahun yang sama, kamu tidak akan lebih dari sekadar serangga yang menyedihkan di mataku. Xia Guanghan tidak terlalu terkejut dengan jawaban Cumu. Namun, dia tertawa sejenak sebelum berkata, kekuatan bukanlah konsep waktu. Aku bisa membunuhmu sekarang. Di mataku, kau hanyalah serangga yang menyedihkan. Pada suatu saat kau akan dapat membunuhku, jadi aku hanyalah serangga yang menyedihkan di matamu. Kau mengeluh tentang waktu. Mengapa kau tidak mengeluh saja tentang mengapa Sang Pencipta tidak membuat rubah cahaya bulan lebih hebat dari mimpi buruk putih? Menghadapi jawaban dingin Xia Guanghan, Cumu masih terlihat tenang. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan mengeluh tentang rubah cahaya bulan yang lebih rendah dari mimpi buruk putih. Menurut pendapatku, rubah cahaya bulanku lebih kuat dari mimpi buruk putih. Mendengar ucapan Cumu, Xia Guanghan kembali tertawa. Pria yang diselimuti hawa dingin ini tampaknya jarang tertawa. Cara tertawanya selalu membuat orang lain merasa sedikit aneh. Aku akui bahwa bakat Moonlight Fox-mu sangat tinggi. Bahkan bisa dibandingkan dengan banyak hewan peliharaan jiwa warrior rank. Namun, pada akhirnya, Moonlight Fox hanyalah Moonlight Fox. Ia tidak akan pernah menjadi lawan White Nightmare. Bahkan jika seekor semut menjadi lebih kuat, ia tetap akan terinjak sampai mati oleh satu langkah singa, kata Xia Guanghan dengan nada menghina. Menghadapi ejekan Xia Guanghan, Cumu tidak benar-benar menolaknya. Sebenarnya, White Nightmare jelas merupakan hewan peliharaan jiwa dari ras peringkat yang sangat tinggi. Bahkan jika mencapai fase kedua, mungkin makhluk servant rank fase keempat itu tidak akan menjadi lawannya.
Meskipun demikian, meskipun White Knight Mare diakui kuat, potensinya tidak dapat dibandingkan dengan Mo Xie, yang dapat terus bermutasi. Dengan waktu yang cukup, Chumu percaya bahwa akan ada hari ketika Mo Xie dapat mengalahkan White Knight Mare fase kelima milik Xia Guanghan. Kau dan Cao Yi rendahan yang mencoba membunuhku tidak ada bedanya. Kau hanya takut suatu hari nanti kau akan diinjak olehku, kata Chumu. Ekspresi Xia Guanghan yang tersenyum membeku dan dia menatap Chumu, apakah kamu pikir kamu pintar? Satu-satunya alasan mengapa kamu mengatakan ini kepadaku adalah karena kamu ingin memprovokasiku dan menunda waktu kematianmu. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa Istana Mimpi Buruk menggunakan pembunuhan untuk mencapai tujuannya, provokasimu tidak berpengaruh padaku. Karena rencananya sudah ketahuan, Chumu langsung terdiam. Memang, Chumu butuh waktu. Dia sengaja menyebutkan perbedaan waktu dengan harapan bisa membuat pria ini marah dan membuatnya melepaskannya. Namun, Xia Guanghan ini jelas bukan orang yang didorong oleh emosi. Sebenarnya, aku masih tidak berencana membunuhmu. Majikanku tampaknya tidak mau membayar upahku. Membunuhmu sama saja dengan melakukan sesuatu tanpa imbalan. Mulut Xia Guanghan terangkat. Mendengar ini, hati Chumu juga agak lega. Hidup adalah aset terbesarnya. Hanya dengan hidup dia bisa lepas dari cengkeraman orang ini. Penampilanmu setengah tahun ini agak mengejutkanku. Secara kebetulan, aku butuh seseorang untuk membantuku melakukan sesuatu. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup, kata Xia Guanghan. Chumu tahu bahwa saat ini hidupnya ada di tangan Xia Guanghan. Berbicara terlalu banyak tidak ada artinya, jadi dia hanya mendengarkan saja. Tentu saja, aku telah memberikan banyak orang kesempatan yang sama. Mereka tidak dapat memperolehnya, dan mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Jika kamu tidak memperolehnya, kamu akan mati, kata Xia Guanghan. Bicaralah, selama aku bisa hidup. Chumu sama sekali tidak ragu. Namun, Xia Guanghan menggelengkan kepalanya dan tidak memberitahu Chumu tentang keadaan spesifiknya. Sebaliknya, dia berkata, aku akan membawamu ke kota Heng Istana Mimpi Buruk terlebih dahulu. Kamu bisa menghabiskan waktu dengan nyaman di sana, lalu. Ketika Xia Guanghan mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Matanya mengamati daratan yang perlahan muncul di cakrawala, sepertinya kita sudah sampai. Kecepatannya sedikit meningkat. Bagian terakhir kalimat Xia Guanghan tidak ditujukan kepada Chumu, melainkan kepada penyu naga biru yang membawa mereka melewati lautan. Kura-kura naga biru, kerajaan binatang atribut air spesies kura-kura naga pangkat komandan tingkat menengah. Dengan kata lain, itu adalah eksistensi yang saat ini tidak dapat dilibatkan oleh Chumu. Tingkatan spesies dari yang terendah ke yang tertinggi adalah tingkatan pelayan, tingkatan prajurit, tingkatan komandan. Selain White Knight Mare, Chumu tidak memiliki satupun hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit, apalagi hewan peliharaan jiwa tingkat komandan yang bahkan lebih tinggi peringkatnya. Garis pantai perlahan-lahan memenuhi pandangan Chumu. Apa yang muncul di mata Chumu adalah benua yang luas dan tak terbatas. Dia telah menghabiskan setengah tahun tinggal di Pulau Tandus dan sekarang, dia akhirnya melihat peradaban lagi. Perasaan ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti melihat kampung halaman setelah lama berpisah. Penyu naga biru perlahan mendekati muara. Kemunculan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan langsung menarik gelombang kegemparan di antara semua orang di dermaga. Tampaknya dia sudah terbiasa dengan suara-suara kaget ini saat Xia Guanghan dengan acuh tak acuh mengingat hewan peliharaan jiwanya dan melangkah maju di sepanjang jalan utama. Kota Heng dapat dikatakan sebagai kota yang paling makmur di Samudra Heng. Kota ini terletak di pelabuhan paling sempurna di pesisir Samudra Heng. Jika dibandingkan dengan pusat ekonomi penting Samudra Heng, pulau utama Pulau Mimpi Buruk Qian seperti desa tertutup, sangat sederhana dan kasar. Saat berjalan memasuki kota yang ramai, dia melihat arus orang yang tak ada habisnya. Jika bukan karena Xia Guanghan yang berjalan di depan, Chumu pasti akan benar-benar merasakan kembalinya gaya hidup aslinya. Aku memberimu waktu 1 bulan. Sebulan kemudian, aku akan datang dan mencarimu. Pada saat itu, aku akan memberitahumu seberapa besar peluangmu untuk bertahan hidup. Xia Guanghan tiba-tiba berhenti di sebuah persimpangan,
dan dengan punggungnya menghadap Cumu, dia berbicara. Cumu menganggukkan kepalanya, namun tidak mengatakan apapun. Saya juga akan menyebutkan bahwa Anda telah memasang kunci jiwa pada mimpi buruk putih Anda. Jika Anda mencoba melarikan diri dari kota ini, saya akan merasakannya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak meninggalkan kota lebih dari 100 km dari kota. Begitu Anda meninggalkan daerah itu, saya akan menganggapnya sebagai Anda telah menyia-nyiakan kesempatan Anda. Selain itu, jarak dari sini ke kota Luo setidaknya 2 bulan. Menulis surat balasan kepada keluarga Anda tidak ada gunanya, kata Xia Guanghan. Cumu terus menganggukkan kepalanya dan tidak menunjukkan niat apapun untuk melanggar aturan. Saat ini perbedaan kekuatan antara dirinya dan Xia Guanghan terlalu besar. Cumu juga tahu bahwa dia hanya bisa hidup dengan menuruti keinginan Xia Guanghan. Dalam 1 bulan aku akan muncul, kata Xia Guanghao. Setelah berbicara, dia terus berjalan maju. Cumu berdiri di tempatnya semula dan tidak meneruskan langkahnya bersama Xia Guanghan, yang juga tidak menoleh ke belakang. Akan ada hari di mana aku akan menginjakmu dengan kejam. Saat dia melihat sosok kurus Xia Guanghan perlahan menjauh, ekspresi Cumu menjadi semakin tegas. Hanya dengan suara yang bisa didengarnya, dia menggumamkan sesuatu. Xia Guanghan terus berjalan maju dan akhirnya menghilang di tengah jalan yang ramai. Cumu berdiri diam di perempatan jalan yang ramai, untuk waktu yang lama dia tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, Cumu mulai bergerak. Dia tidak punya tujuan dan terus berjalan maju di sepanjang jalan. Dia menghabiskan malam di jalanan, dan pada pagi hari kedua, Cumu pergi mencari aliansi pemburu hewan peliharaan jiwa. Aliansi pemburu secara alami merupakan tempat berkumpulnya para pemburu hewan peliharaan. Tempat ini merupakan cara paling langsung untuk bertukar inti jiwa dan kristal jiwa. Cumu saat ini bisa dibilang tidak punya uang. Tinggal di kota tepi laut ini, mereka yang tidak punya cukup uang pasti akan menderita berbagai macam hambatan. Pertarungan Cumu saat ini selalu bergantung pada Mo Xie, karena sangat sulit baginya untuk bisa berguna. Jika dia benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya, ini tidak berarti melatih Mo Xie dengan keras. Sebaliknya, itu berarti dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Cumu teringat bahwa prajurit jiwa memiliki teknik jiwa, api yang merekat. Teknik jiwa ini membutuhkan sekitar 50 koin emas. Cumu merasa perlu mengumpulkan 50 koin emas dan mempelajari teknik jiwa ini, yang dapat meningkatkan kekuatan Mo Xie. Terlebih lagi, Cumu saat ini telah memasuki tahap prajurit jiwa keempat dan dapat memiliki hewan peliharaan jiwa lainnya. Hewan peliharaan jiwa baru dapat dibeli dari pasar, atau ditangkap sendiri. Setelah memasuki aliansi Hunter, Cumu mengamati sekilas harga inti jiwa. Harga yang ditetapkan aliansi Hunter untuk inti jiwa tidak jauh berbeda dari pedagang lama. Cumu menggunakan semua koin perak yang tersisa untuk membeli makanan inti jiwa atribut ganda milik Mo Xie selama sebulan. Selanjutnya, ia membeli sendiri jatah makanan sebelum meninggalkan aliansi Hunter dan berjalan keluar kota. Saat dia mulai keluar dari gerbang kota, hari sudah sangat larut. Jalan setapak di luar kota yang mengarah ke hutan yang suram sudah agak gelap. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Cumu yang sendirian, secara bertahap memanjangkan bayangannya. Di samping Cumu ada Mo Xie, yang lukanya sudah sembuh total. Di balik bulunya yang mewah, serangga cian kecil yang selama ini bersembunyi itu mengangkat tubuhnya dan mengeluarkan suara gemerisik. Tidak jelas apa yang dikatakannya. Seperti ini, seorang pemuda penyendiri, seekor rubah cahaya bulan yang sombong, dan seekor serangga cian pengecut berangkat di bawah sinar bulan keperakan. Bersama-sama, mereka membuat ilustrasi yang aneh. 1 bulan kemudian, Mo Xie, serangan kegelapan, cakar pengoyak darah. Di daratan yang agak sunyi, cakar rubah cahaya bulan yang besar dan berbadan perak dengan acuh tak acuh menyapu tubuh belatung iblis berlapis baja tahap ke-27. Cangkang tebal belatung iblis berlapis baja langsung terkoyak oleh cakar yang dalam. Seketika, cairan tubuh yang memuakkan keluar dari tubuh hewan peliharaan berjiwa serangga ini, mengalir ke tanah berumput. Cumu dengan cepat mengumpulkan inti jiwa hewan peliharaan berjiwa serangga itu, dan memasukkannya ke dalam bungkusannya.
Dia menggunakan tangannya untuk membelai kepala Mosie dengan perlahan dan senyum tipis muncul di wajahnya. Seharusnya sudah hampir 1 bulan, kita harus kembali, kata Cumu kepada Mosie. Mosie selalu menikmati belayan Cumu dan mengeluarkan geraman jinak. Sejak meninggalkan aliansi Hunter, selama sebulan penuh, Cumu dan Mosie tetap berada di luar kota dan bertarung tanpa henti. Gaya hidup yang mudah tidak berarti apa-apa bagi Cumu, karena Cumu dan Mosie sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi kuat. Kekuatan Mosie meningkat sangat cepat. Dalam 1 bulan, dia telah naik dari tahap ke-24 ke tahap ke-28, pertumbuhan 4 tahap secara keseluruhan. Meskipun dia tidak memahami kemampuan bertarung baru, dia menjadi lebih mahir dalam teknik yang sudah dia ketahui. Cakar tahap kedua terakhir, bulu fleksibel tahap kedua tengah, Flame On tahap tengah, Dark Assault tahap akhir, Moonblade tahap tengah, Charm tahap akhir, Pitiful Appearance tahap akhir. Bahkan jika aku berhadapan dengan hewan peliharaan jiwa warrior rank, aku mungkin bisa menahan siapapun di bawah tahap ketiga. Cumu berucap. Tentu saja, di bulan ini, Cumu sendiri juga mengalami kemajuan. Teknik jiwanya, Rapid Freeze, telah meningkat ke tahap tengah dan untuk hewan peliharaan jiwa apapun di bawah tahap kedua, Cumu dapat langsung mengubahnya menjadi patung es. Namun, selama bulan ini, Cumu belum menemukan hewan peliharaan jiwa baru yang cocok. Persyaratan bagi Cumu untuk memilih hewan peliharaan jiwa sangatlah berat. Baginya, membuang-buang waktu untuk memelihara hewan peliharaan jiwa yang ditangkap secara acak tidak lebih bermanfaat baginya daripada membuat hewan peliharaan jiwanya yang sudah ada menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun ia belum mendapatkan Soul Pet baru, Cumu terus menaruh seluruh perhatiannya pada Mosie. Hal ini akan terus berlanjut hingga ia menemukan Soul Pet yang memuaskan. Setelah kembali ke kota, Cumu tidak merasa enggan meninggalkan kota yang indah ini. Dia berjalan langsung menuju aliansi pemburu dan menjual semua inti jiwa yang telah diperolehnya. 104 inti jiwa peringkat kedua, 232 inti jiwa peringkat pertama, 2 inti jiwa peringkat ketiga, biar aku periksa dulu kualitas inti jiwa ini. Manajer lama aliansi Hunter membelai jenggotnya. Dia sama sekali mengabaikan Cumu dan dari awal hingga akhir, tatapannya terpaku pada inti jiwa di tangan Cumu. Cumu pun tidak khawatir, dan diam-diam menunggu manajer lama itu menyebutkan harga untuk keuntungannya selama sebulan. Manajer lama jelas tidak bisa menilai setiap inti jiwa. Untuk lembaga seperti aliansi pemburu yang membawa banyak sekali inti jiwa, manajer biasanya akan mengklasifikasikan semua inti jiwa sebelum memberikan harga untuk setiap klasifikasi. Inti jiwa tingkat kedua, totalnya 42 koin emas. Inti jiwa tingkat pertama, totalnya 16 koin emas. Inti jiwa tingkat ketiga, totalnya 6 koin emas. Totalnya 64 koin emas. Jika Anda keberatan dengan penilaian saya, Anda dapat mencari yang lain. Jika tidak, inti-inti ini akan menjadi milik saya dan 64 koin emas untuk Anda. Manajer tua itu berkata kepada Cumu. Cumu sendiri memperkirakan sekitar 60 koin emas dan dengan jujur menjual semua inti jiwa kepada para manajer lama. Dia mengambil 64 koin emas. 50 koin emas seharusnya cukup untuk membeli teknik jiwa Adering Flame. Aku akan membawa sisa uangnya ke istana hewan peliharaan jiwa untuk melihat-lihat. Mungkin aku akan bertemu seseorang yang menjual hewan peliharaan jiwa. Setelah menyimpan uangnya, Cumu langsung berjalan menuju distrik komersial dan mencari tempat yang menjual teknik jiwa. Bab 67. Pulau Penjara, 1 dari 3.000 orang bertahan hidup. Harga jual teknik jiwa kota Heng sebenarnya jauh lebih murah daripada milik pedagang lama, harganya hanya 40 koin emas. Cumu dengan mudah membeli buku itu, tetapi dia tidak langsung mempelajarinya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke istana hewan peliharaan jiwa untuk mencari hewan peliharaan jiwa bagus lainnya. Cumu memeriksa istana Soul Pet secara sekilas, tetapi tetap tidak menemukan Soul Pet yang cocok. Mungkin dapat dikatakan bahwa meskipun Cumu sangat puas dengan Soul Pet, harganya mencapai ratusan atau ribuan koin emas. Saat ini, Cumu tidak memiliki cukup uang untuk membeli Soul Pet dengan harga ini. Sepertinya aku harus menangkapnya sendiri. Hanya saja, aku tidak tahu kemana Xia Guanghan akan membawaku, kata Cumu.
Dari 24 koin emas yang tersisa, Cumu menghabiskan 10 di antaranya untuk membeli makanan Mosie. Mosie saat ini memakan inti jiwa atribut ganda peringkat kedua, yang kualitasnya tidak terlalu rendah. Oleh karena itu bukanlah pengeluaran yang kecil untuk memberi makan Mosie, dan saat ini dia membutuhkan setidaknya 10 koin emas sebulan. Tentu saja, semakin baik makanan Mosie, semakin baik pula tingkat pertumbuhan Mosie, dan kekuatan serta atributnya pasti akan meningkat. Jadi, Cumu tidak punya pilihan selain menghabiskan uang ini. Dengan sisa 14 koin emas, Cumu membeli 2 teknik jiwa lagi. Kedua teknik jiwa ini adalah Tornado dan Windride. Tornado ini adalah teknik yang dapat digunakan oleh banyak hewan peliharaan berjiwa angin. Selain itu, kemampuan ini sangat berguna. Windride teknik ini secara alami digunakan untuk membantu. Teknik ini dapat menggunakan kekuatan angin untuk meningkatkan kecepatan diri sendiri atau hewan peliharaan jiwa. Mimpi buruk putih telah memasuki fase kedua dan Cumu telah menjadi prajurit jiwa keempat. Keseimbangan kekuatan jiwa di antara mereka masih belum terganggu dan Cumu masih hanya dapat menggunakan 20% dari kekuatan jiwanya. Tentu saja, kekuatan jiwa Cumu yang saat ini 20% pasti jauh lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, ingatan jiwanya saat ini telah menjadi lebih kuat, dan jumlah kekuatan jiwa yang dapat dia simpan lebih banyak. Dia menghabiskan sekitar 2 hari menunggu di kota Hang sebelum Xia Guanghan muncul seperti yang diharapkan. Kali ini, Xia Guanghan tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang wanita muda yang wajahnya ditutupi. Pakaian wanita muda itu sangat indah, dan orang bisa melihat bahwa semua perhiasan di tubuhnya sangat berharga. Kau berbicara tentang dia. Ketika wanita muda bercadar itu melihat Cumu, ekspresinya tidak berubah. Pupil mata gadis muda itu sangat indah. Cumu telah melihat berbagai wanita cantik terkemuka di klannya di kota Wangluo, tetapi belum pernah melihat orang dengan pupil mata yang begitu mempesona seperti wanita muda ini. Meskipun dia tidak dapat melihat wajah wanita muda ini, Cumu yakin bahwa dia memiliki penampilan yang sangat cantik. Tidak, dia hanya salah satu budakku. Kita akan meninggalkannya di tengah perjalanan. Xia Guanghan menjawab dengan acuh tak acuh. Cumu tetap diam, tetapi mendengarkan dengan saksama percakapan di antara keduanya. Nada bicara mereka sangat tenang, tetapi Cumu masih bisa memahami beberapa detail. Setidaknya ketika Xia Guanghan berbicara, Cumu bisa mendengar niat hormatnya terhadap wanita muda misterius ini. Cumu tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika Xia Guanghan ingin dia ikut, Cumu akan ikut. Dalam hatinya, dia diam-diam menduga-duga identitas apa yang dimiliki wanita muda ini sehingga membuat Xia Guanghan yang sangat sombong itu menunjukkan sedikit rasa hormat. Cumu tinggal di kota Hang bersama Xia Guanghan dan nona muda selama 1 hari sebelum meninggalkan kota dan memasuki Laut Hang. Tampaknya untuk menunjukkan perhatiannya kepada wanita muda berwajah cadar itu, Xia Guanghan tidak memanggil kura-kura naga biru miliknya. Sebaliknya, ia menaiki sebuah kapal mewah di lautan. Xia Guanghan tidak membatasi tindakan Cumu sedikit pun. Dia juga tidak peduli jika Cumu punya trik apapun. Cumu saat ini masih mencoba untuk mencari tahu kemana Xia Guanghan ingin membawanya dan hanya bisa mengikutinya secara membabi buta. Larut malam, Cumu duduk sendirian di pegangan tangga dek. Ia menghadapi angin laut yang bertiup dan tatapannya mengamati lautan hitam di depannya. Setengah tahun hidup dalam kurungan sudah membuat Cumu agak membenci bau laut. Namun, saat ia sedang bingung, Cumu masih terbiasa duduk menghadap angin laut yang datang, dengan terpesona menatap laut, bintang, dan dunia yang jauh dan tak dikenal. Apakah ini hewan peliharaanmu? Suara yang indah seperti angin terdengar di telinganya. Cumu kehilangan akal sehatnya karena suara itu dan menoleh. Yang memasuki pandangannya adalah seorang wanita muda yang anggun dan montok. Kerudungnya berkibar pelan tertiup angin dan samar-samar, orang bisa melihat porselen halus dan bibir merah mudanya. Dia adalah hewan peliharaan jiwaku. Cumu mengoreksi kata-kata wanita itu dan menggunakan tangannya untuk membelai kepala Mosie. Ketika Mosie tidak mempertahankan penampilannya yang memilukan, dia memiliki pesona yang unik. Setiap kali Cumu membawa Mosie saat dia berjalan melalui jalan-jalan kota, itu akan menarik banyak teriakan gembira dari gadis-gadis muda.
Mereka semua ingin membelai dan memeluk Mo Xie yang cantik. Hanya saja, ketika mereka melihat penampilan Cumu yang tegas, para wanita muda ini tidak lagi memiliki keberanian. Hewan peliharaan, wanita muda itu tampak agak terkejut. Jelas, dia tidak menyangka seorang pemuda seperti Cumu dengan ketidakpeduliannya yang keras bisa membawa hewan peliharaan seperti itu. Cumu tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Nona muda bercadar itu tampaknya tidak menyukai sikap lembut Cumu dan setelah memandang sekilas ke arah rubah cahaya bulan milik Cumu. Dia berdiri sendiri di samping sambil mengalihkan pandangannya ke arah lautan. Cumu mengalihkan pandangannya dan menatap bagian belakang sosok wanita muda yang mengagumkan itu. Namun, saat itu, Mo Xie yang sebelumnya bersikap jinak diam-diam mengulurkan cakarnya. Kedua mata peraknya menjadi tajam saat dia menatap wanita muda yang berjarak 10 meter. Biarkan saja, terlalu berbahaya seperti ini. Akhirnya, Cumu menggelengkan kepalanya dan menggunakan tangannya untuk membelai bulu lembut Mo Xie. Ketika cakar Mo Xie ditarik kembali, tatapannya kembali ke sifat jinaknya yang biasa, dan dia berbaring di paha Cumu seperti seorang wanita muda yang manja. Mo Xie tertidur di paha Cumu dan Cumu mengeluarkan 3 teknik jiwa yang telah dibelinya. Kemudian dia mulai berlatih mantra. Teknik jiwa, api yang menempel adalah kemampuan prajurit jiwa, dan bahkan untuk sekadar mantra. Cumu mungkin harus menghabiskan 10 hari untuk benar-benar menyelesaikan membaca teknik-teknik tersebut. Mengenai cara menggunakannya, kemungkinan besar akan sangat sulit tanpa waktu latihan selama setengah bulan. Perjalanan di lautan itu sangat membosankan, dan berlanjut seperti ini selama hampir setengah bulan. Dalam waktu setengah bulan ini, White Nightmare telah maju ke tahap berikutnya. Meskipun Mo Xie tidak bertarung sama sekali, dengan diberi inti jiwa berkualitas tinggi, dia masih mencapai tahap ke-9 fase kedua. Adapun Cumu sendiri, dia akhirnya selesai mempelajari teknik jiwa, Adering Flame, dan bisa sepenuhnya melekatkan api pada tubuh Mo Xie. Pulau penjara adalah pulau unik di istana mimpi buruk kita. Beberapa orang yang pernah melakukan kesalahan dan akan dihukum mati dijebloskan ke sana untuk memberi mereka kesempatan. Berdiri di geladak, Xia Guanghan menatap permukaan laut yang luas dan berbicara kepada Cumu. Pulau ini dibuka setiap 3 tahun sekali. Setiap kali dibuka, kami akan mengirim 3.000 tahanan. 3 tahun kemudian, pulau penjara akan dibuka sekali lagi dan mandor istana mimpi buruk akan mengirim perahu untuk menjemput para penyintas. Xia Guanghan bercerita perlahan dengan nada yang sangat datar, namun Cumu merasakan getaran di sekujur tubuhnya saat mendengarkannya. Xia Guanghan sengaja menekankan kata-kata, yang selamat. Ini berarti bahwa di antara 3.000 tahanan, hanya 1 yang selamat. Bab 68, Pilihan Mencari Kematian. Tidakkah kau pikir kau bisa lebih kuat dariku? Xia Guanghan menatap Cumu, dan senyum jahat muncul di wajahnya. 10 tahun yang lalu, aku bertahan di sana selama 3 tahun. Perkataan Xia Guanghan, seperti biasa, diucapkan dengan ringan, namun tetap saja menimbulkan gelombang besar di hati Cumu. 1 orang dari 3.000. Itu adalah kompetisi yang sangat kejam, dan bahkan mengabaikan pertempuran antara satu sama lain, seseorang masih harus menghadapi hewan peliharaan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Melihat keterkejutan Cumu, Xia Guanghan hanya mengangkat sudut mulutnya dan menunjuk ke arah gadis misterius yang sedang menatap ke arah laut lepas di pagar, sambil berkata. Dia menandatangani kontrak dengan White Nightmare saat dia berusia 13 tahun, dan telah memberi makan White Nightmare itu sampai sekarang. White Nightmare-nya sudah berada di fase keempat. Kau adalah prajurit roh Fort Remembrance, tetapi kau hanya memiliki 2 hewan peliharaan jiwa. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah dengan tubuhmu, aku membayangkan bahwa meskipun tubuhmu normal, kau akan tetap mudah dikalahkan olehnya. Terkejut. Setelah mendengar kalimat ini, hati Cumu semakin terkejut, karena matanya segera terkunci pada gadis misterius itu. Gadis ini memberi Cumu kesan anggun dan acuh tak acuh. Seluruh dirinya memancarkan keanggunan dan kebangsawanan. Dia tidak sengaja menempatkan dirinya di tempat tinggi, tetapi orang lain tetap mendapat kesan yang sama. Namun, Cumu tidak akan pernah menyangka bahwa gadis yang tampak lembut dan anggun seperti putri itu juga telah menandatangani perjanjian jiwa dengan White Nightmare.
Selain itu, dia bahkan telah memberikannya kepada Fort Pace dengan kekuatannya sendiri. White Nightmare sudah menjadi iblis yang cukup menakutkan. Chumu secara pribadi tahu betul rasa sakit yang menyertai penandatanganan fakta jiwa dengan White Nightmare. Bahkan jika seseorang terus-menerus memiliki kekuatan jiwa yang cukup, ketika White Nightmare meningkatkan kekuatannya, jiwa seseorang masih harus menahan rasa sakit karena diserang. Chumu saat ini baru saja memberi makan mimpi buruk putihnya ke tahap kedua, tetapi dia telah sepenuhnya merasakan penderitaan baik di tubuh maupun jiwanya. Perasaan dikejar-kejar oleh kematian, dipaksa oleh kematian, hampir lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Namun, gadis yang seusia dengannya ini mampu menahan siksaan yang tak terbayangkan ini dan tetap memberi makan mimpi buruk putihnya ke fase keempat. Chumu merasa sulit mempercayai ini. Bisa dibilang, jika kau tetap tinggal di klanmu, bahkan dalam kurun waktu 20 tahun. Semua hewan peliharaan jiwamu yang dijumlahkan tidak akan sebanding dengan satu pun hewan peliharaan sekundernya. Xia Guanghan meremehkan tanpa menahan diri. Chumu berhenti bicara, mengalami mimpi buruk putih fase keempat di usia ini hampir di luar jangkauan pengetahuan Chumu. Terutama karena orang yang dimaksud adalah seorang gadis yang tampaknya lemah, ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Klanmu semakin melemah. Sekarang, klanmu sudah tidak lagi masuk dalam daftar 4 klan teratas di kota Gangluo. Bahkan, mereka mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertempuran alam. Kau seharusnya tahu betul apa artinya kehilangan kekuatan ini. Mendengar ini, hati Chumu langsung hancur. Klan Chu memang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir, jadi sudah diduga akan disingkirkan dari 4 klan teratas, tetapi Chumu tidak menyangka akan secepat ini. Keluarga yang berusia 100 tahun bisa maju dan merosot hanya dalam beberapa kali terbit dan terbenam matahari. Perasaan ini pasti tidak mengenakan. Chumu bisa membayangkan wajah ayah dan leluhurnya yang renta dan sentimental setelah mendengar berita ini. Xia Guanghan pernah bertanya sebelumnya tentang alasan mengapa Chumu tidak mau menyerahkan hidupnya yang menyedihkan. Alasannya adalah karena klannya yang sedang merosot dan ayahnya yang selalu sibuk dengan urusan klan. Chumu memahami situasi klan. Menurut perkiraan Chumu, klan tersebut seharusnya masih dapat mempertahankan posisinya saat ini selama 2 atau 3 tahun. Namun sekarang, dalam waktu setengah tahun, klan tersebut telah sepenuhnya keluar dari 4 besar daftar klan. Yang dapat menyebabkan perubahan semacam ini hanyalah hilangnya dia. Chumu tidak bisa memastikan apa yang dilakukan ayahnya dan klannya setelah dia menghilang. Tetapi jika dipikir-pikir bahwa dia menyebabkan seluruh klan merosot 2 atau 3 tahun sebelumnya sebagai akibatnya, Chumu tidak bisa menahan perasaan sedih. Melihat Chumu terpengaruh secara emosional, Xia Guanghan hanya mengangkat sudut mulutnya dan menatap gadis yang selalu suka menatap ke kejauhan sendirian dan berkata, "Putri kecil menyuruhku memberimu cara untuk bertahan hidup." Xia Guanghan berhenti sejenak dan melanjutkan, "Perintah putri kecil tidak dapat aku langgar. Aku dapat meninggalkanmu cara untuk bertahan hidup, kamu dapat kembali ke klanmu sekarang juga." Chumu menatapnya tanpa diduga. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke gadis yang secara misterius diselimuti kerudung. Gadis itu tetap berdiri di sana, membawa jejak kesedihan yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Tubuhnya yang mempesona dan sikapnya yang unik tanpa disadari menggambarkan citra yang memikat ketika dikontraskan dengan kedalaman laut dan birunya langit. Chumu sangat tercengang. Dari pemahamannya, gadis istana mimpi buruk ini seharusnya sama seperti anggota istana mimpi buruk lainnya, dingin dan kejam. Faktanya, selama saat-saat tak sengaja mereka bertatapan, Chumu bisa merasakan kebanggaan di matanya. Namun, gadis inilah yang menurut Chumu acuh tak acuh dan menyendiri yang akhirnya membantunya tanpa alasan. Kenapa dia mau menolongku? Chumu menatap gadis aneh ini saat gambaran gadis ini di benaknya berubah drastis sekali lagi. Mungkin dia mengasihanimu. Xia Guanghai tertawa acuh tak acuh dan melanjutkan. Sebenarnya, memangnya kenapa kalau aku memberimu jalan untuk bertahan hidup? Klanmu tidak bisa lagi memberimu dukungan yang kuat. Kalau ada yang ingin membunuhmu, mereka masih bisa menyewa orang sepertiku untuk menyingkirkanmu. Kau, harapan masa depan klanmu, di mata orang lain,
tidak lebih dari seekor semut yang bisa diinjak kapan saja. Menghadapi komentar sinis Xia Guanghan, Chu Mu tidak membantah. Kenyataannya, Xia Guanghan tidak salah. Klan itu sudah hancur. Begitu dia kembali, mereka akan menghadapi gelombang serangan baru. Chu Mu hanya akan bisa berkembang di balik perlindungan terus-menerus dari para tetua. Bisa dikatakan bahwa kembalinya Chu Mu hanya akan membawa beban yang lebih besar bagi klannya. Sekarang, kau punya dua jalan untuk dipilih. Yang pertama, kembali ke klanmu. Jika kau memilih untuk melakukannya, aku akan mencabut mimpi buruk putihmu dan kau bisa menjalani hidup yang mudah dan nyaman. Tapi, kukira pencapaianmu akan berakhir di sana. Kau tidak akan bisa melampauiku selama sisa hidupmu, meskipun orang-orang menyukai putri kecil itu. Kata-kata Xia Guanghan sangat berat, begitu beratnya hingga Chu Mu merasa sulit bernapas. Masalah klan bagaikan gunung di tubuh Chu Mu, satu-satunya alasan Chu Mu bisa hidup dengan kuat sampai sekarang. Namun Chu Mu jelas menyadari bahwa dia, dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin bisa menghidupkan kembali klan, dan lebih jauh lagi. Tidak mungkin bisa keluar dari klan dan menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa tingkat atas yang sesungguhnya. Mimpi buruk putih tidak diragukan lagi adalah iblis, tetapi ia juga dapat terus-menerus memaksakan potensi terbesarmu, memaksamu untuk mengejar kekuasaan tanpa waktu untuk beristirahat. Jalan kedua adalah jalan yang kuberikan padamu, aku tidak perlu mengatakannya, kau seharusnya tahu apa arti jalan ini. Jika kau bisa keluar hidup-hidup, White Knight Mare yang sangat berbakat ini akan menjadi milikmu, dan kami akan menerimamu sebagai anggota istana mimpi buruk kami. Kau akan menerima posisi berkuasa dan, selama kau terus maju sebagai pelatih. Apa yang bisa kau dapatkan dari istana mimpi buruk jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh klanmu, kata Xia Guanghan. Ini adalah dua jalan yang berbeda. Jalan pertama mungkin membuatmu berjuang tetapi tetap hidup dengan klanmu yang semakin merosot. Jalan kedua, selama kau berjalan di atasnya dan bertahan hidup, kau akan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa di antara manusia. Perkataan Xia Guanghan bagaikan belati, menusuk langsung ke jantung Chu Mu. Chu Mu menatap Xia Guanghan yang sombong, dan emosinya sekali lagi mulai berfluktuasi dengan hebat. Dalam waktu singkat, emosi Chu Mu sudah berfluktuasi beberapa kali. Tanpa Xia Guanghan katakan, Chu Mu mengerti jalan yang direncanakan Xia Guanghan untuknya. Hanya satu orang yang hidup di antara 3.000 orang, perlombaan melawan kematian di dalam pulau penjara. Jika itu terjadi sehari yang lalu, dari semua jalan yang diberikan Xia Guanghan kepadanya, Chu Mu pasti akan memilih jalan pertama tanpa ragu. Setengah tahun terakhir ini membuat Chu Mu merasa sangat lelah. Hanya dengan kembali ke rumah, luka ini bisa disembuhkan. Tapi, saat ini, Chu Mu tidak memiliki keberanian untuk memilih jalan dengan akhir yang dapat diprediksi. Kekuatan Xia Guanghan, kekuatan gadis itu yang mengejutkan, kemunduran dan penghinaan klan, kesombongan dan pengabaian klan lain. Seperti yang dikatakan Xia Guanghan, dia masih sangat lemah. Jadi bagaimana jika dia bisa kembali ke klannya? Dia hanya akan bisa menyaksikan kemunduran klan yang terus-menerus dan bertahap. Selain itu, Chu Mu yakin bahwa begitu klan itu benar-benar runtuh, klan lain tidak akan pernah memberi kesempatan kepada pemuda klan Chu untuk menjadi kuat lagi. Mereka akan terus-menerus ditekan dan dibatasi, sehingga menciptakan lingkaran setan. Hualala. Air laut bergelembung di sekeliling perahu, gelombang demi gelombang, dan hati Chu Mu pun seperti gelombang itu, gelisah setiap saat. Ini adalah pilihan yang dapat mengubah seluruh hidupnya. Xia Guanghan tersenyum sambil menatap Chu Mu, menunggu keputusannya tanpa tanda-tanda ketidaksabaran. Pada saat ini, Chu Mu memikirkan banyak hal. Hualala. Gelombang yang bergejolak tiba-tiba menghantam, mengirimkan air kemana-mana dan menyemprot Chu Mu. Tubuhnya langsung membeku. Perasaan ini membawa semua pikirannya kembali ke kenyataan. Dada Chu Mu terus mengembang dan mengempis. Dia menatap Xia Guanghan dan bertanya, apakah orang yang menyewamu untuk membunuhku adalah Yang Luobin? Aku tidak bisa mengatakan apakah itu dia secara khusus, tetapi dia adalah seseorang dari klan Yang. Klan Yang tidak memberiku apa yang kuinginkan, jadi aku akan berurusan dengan mereka pada akhirnya. Tentu saja, tanpa mempekerjakan klan Yang,
kau hanyalah orang asing bagiku. Alasan aku mengatakan ini kepadamu hanyalah karena aku mengagumi potensimu dan aku percaya bahwa kau bisa menjadi individu yang kuat, kata Xia Guanghan. Chu Mu mengangguk. Saat ini, dia sudah punya keputusan dalam benaknya. Chu Mu menatap Xia Guanghan dari atas dan berkata dengan nada tegas, aku memilih jalan kedua. Mendengar jawaban Chu Mu, Xia Guanghan tertawa. Tawanya sangat jahat dan dingin di telinga. Apakah kamu yakin memilih jalan kedua? Pulau penjara adalah tempat di mana bahkan, 9 kematian dan 1 hidup, adalah pernyataan yang meremehkan. Aku yakin, Chu Mu mengangguk. Kali ini Chu Mu tidak ragu-ragu, matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Baiklah, sepertinya aku bahkan tidak perlu melepaskanmu di depan putri kecil dan kemudian diam-diam membunuhmu. Xia Guanghan tiba-tiba tertawa. Chu Mu mengantisipasi bahwa Xia Guanghan tidak akan melepaskannya dengan mudah, jadi dia tidak terlalu terkejut mendengar kata-kata Xia Guanghan. Ini yang ingin kau kirimkan, kan? Kata Xia Guanghan. Saat dia mengatakan ini, sebuah surat tiba-tiba muncul di tangannya. Ekspresi Chu Mu sedikit berubah. Surat di tangan Xia Guanghan adalah surat yang ditulis Chu Mu di kota Heng. Meskipun dia tidak menyangka klan akan menyelamatkannya, dia tetap ingin menyampaikan pesan kepada mereka bahwa dia masih hidup dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, Chu Mu tidak menyangka bahwa Xia Guanghan begitu hebat. Sebuah surat yang diberikannya kepada seseorang secara acak juga mendarat kembali di tangannya. Surat ini tidak perlu dikirim. Mereka pikir kau sudah mati. Dalam 3 tahun, jika kau selamat, kau bisa pergi dan memberitahu klanmu bahwa kau masih hidup. Jika tidak bisa, maka tidak perlu memberi mereka harapan palsu dan membiarkan mereka menunggu dengan susah payah selama 3 tahun. Xia Guanghan dengan santai melemparkan surat itu ke laut. Melihat surat itu berkibar tertiup angin kencang, Chu Mu pun mengepalkan tinjunya dan semakin bertekad. 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, jika dia harus keluar dari pulau penjara hidup-hidup, dia bisa berdiri tegak dan mampu membawa seluruh klan, dan mampu menginjak klan lain dengan kuat. Besok aku akan mengirim hewan peliharaan jiwaku untuk mengantarmu ke pulau penjara. 3 tahun kemudian, terlepas dari apakah kau hidup atau mati, hewan peliharaan jiwaku ini akan terbang melewati pulau itu sekali lagi, kata Xia Guanghan. Chu Mu mengangguk dan berkata, bagaimana jika dalam waktu 2 tahun, hanya aku yang tersisa? Lalu kau akan hidup sendiri dengan hewan peliharaan jiwa yang ganas di pulau penjara selama setahun. Sumber daya hewan peliharaan jiwa di pulau penjara sangat berlimpah. Jika kau memanfaatkannya dengan baik, itu masih dapat mengubah seluruh hidupmu. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah melempar Cao Yi ke pulau itu. Apakah kau bisa membunuhnya atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Xia Guanghan selesai berbicara dan berbalik, meninggalkan Dek yang menyambut angin laut yang mendekat dan kembali ke kamarnya. Setelah Xia Guanghan pergi, emosi batin Chu Mu tetap kacau dalam waktu lama. Jalan telah dipilih, Chu Mu tidak menyesalinya. Itu hanya pertarungan dan pembunuhan. Jika Xia Guanghan bisa melakukannya, maka dia juga bisa. Berpindah ke scene lain. Angin laut bertiup lembut di malam hari, menggerakkan rambut panjang gadis itu dengan lembut di dekat pagar. Pakaiannya berkibar tertiup angin, cantik dan megah. Gadis itu sudah berdiri di sana cukup lama, diam dan tak peduli dengan pandangan orang lain, hanya menatap dengan tenang. Wuh, terdengar gumaman lembut, si kecil Mo Xie yang lembut dan menggemaskan melompat ke pagar. Sambil memegang selembar kertas di mulutnya, dia menggunakan sepasang matanya yang indah untuk mengamati gadis yang unik itu. Gadis itu kembali ke dunia nyata dan melihat Mo Xie kecil tiba-tiba muncul. Sedikit keheranan melintas di matanya, tetapi sesaat kemudian tatapannya kembali menjadi sangat lembut. Tidak dapat menahan keinginan untuk mengulurkan tangan dan membelai bulu Mo Xie yang bersih dan berwarna perak. Gadis itu segera menemukan secarik kertas kecil yang digigit Mo Xie. Sambil mengambilnya, dia membuka kertas itu, dengan sedikit curiga. Terima kasih. Hanya ada 2 kata sederhana di kertas itu, tetapi gadis itu masih mengerti dengan sangat cepat, berbalik untuk mencari sosok Chu Mu, tetapi dia tidak melihatnya. Dia ingat bahwa di masa lalu Chu Mu akan selalu duduk di geladak dan berlatih mantra.
Karena tidak dapat menemukan Cumu, gadis itu pun berhenti mencari dan mengulurkan tangannya untuk menggendong Mo Xie yang mungil itu dan bertanya dengan suara lantang, "Si kecil, bisakah kau tinggal bersamaku untuk melihat lautan?" Wuh! Mo Xie tidak melawan dan hanya berbaring dengan damai di pangkuan gadis itu, matanya juga menatap ke arah lautan. Di tempat lain, Cumu berdiri di belakang jalur perahu, mengamati gadis yang menggendong Mo Xie dari kejauhan. Tanpa tahu mengapa, dia merasakan perasaan aneh yang berlama-lama di dalam dirinya, mendorongnya untuk mengobrol dengan gadis itu, untuk mengangkat tabir misterius dan kaburnya. Untuk memahami sekilas kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Burung camar putih mengejar percikan air laut sementara awan kelabu mengejar angin laut. Langit biru, laut biru tua, permukaan yang tenang namun indah ini saling melengkapi untuk menciptakan dunia biru yang paling mempesona. Oh, begitukah? Dia memilih dirinya sendiri. Gadis bercadar itu bertanya, matanya mengamati harimau bersayap es hitam yang perlahan menghilang. Ya, dia memilih dirinya sendiri. Xia Guanghan mengangguk, juga melirik hewan peliharaan jiwanya yang sedang mengantar Cumu pergi. Gadis itu terdiam saat bayangan anak laki-laki itu duduk di tepi perahu sambil memeluk rubah cahaya bulannya muncul di benaknya. Selama setengah bulan berlayar di laut, dia selalu bisa melihat anak laki-laki itu bersama rubah cahaya bulannya. Anak laki-laki itu tegas dan acuh tak acuh, tetapi ketika dia berbicara dengan rubah cahaya bulan, tatapan matanya selalu sedikit berubah. Pemandangan seperti ini seharusnya sangat tidak biasa. Menurutmu, apakah setelah 3 tahun, dia bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Tanya gadis itu. Mungkin tidak, tapi ini pilihannya, kata Xia Guanghan. Gadis itu sekali lagi menatap Cumu yang pergi dan tidak banyak bicara lagi. Mungkin, setelah 3 tahun, dia akan melupakan semua ini. Di langit, duduk di punggung lebar harimau bersayap es yang megah, Cumu berbalik dan melihat ke arah perahu, matanya mengungkapkan emosi yang rumit. Gadis itu tidak akan keberatan dengan kejadian biasa seperti itu, tetapi Cumu akan selalu mengingat gadis melankolis dan misterius di dalam istana mimpi buruk yang sangat jahat. Dia merupakan target yang harus dilampaui oleh Cumu, sekaligus bunga bakung yang unik dalam dunia batin Cumu yang gelap dan suram, yang bergoyang-goyang dalam hembusan pikirannya. Namun, 3 tahun adalah waktu minimum sebelum Cumu merasa bisa berdiri di panggung yang sama dengannya. Bab 69, Makhluk Tak Dikenal. Harimau bersayap es, kerajaan binatang, tipe binatang, spesies harimau, subspesies harimau bersayap, pangkat komandan kelas tinggi. Saat ini, Cumu sedang menunggangi hewan peliharaan jiwa komandan yang agung ini. Pengetahuan Cumu tentang hewan peliharaan jiwa terbatas pada mereka yang berada di bawah peringkat komandan. Mengenai harimau bersayap es, dia tidak mengerti segalanya tentangnya, dan juga tidak dapat menentukan fase atau tahapannya dari penampilannya. Dia hanya bisa menebak secara kasar bahwa itu berada di atas fase kelima. Pangkat komandan kelas tinggi, bahkan hewan peliharaan jiwa tahap pertama tahap ke-6 atau ke-7 semacam ini dapat bersaing melawan hewan peliharaan jiwa tahap kedua atau ketiga. Perbedaan peringkat spesies adalah bentuk perbedaan kekuatan yang paling langsung. Dengan hewan peliharaan yang sangat kuat dan perkasa di depan matanya, Cumu merasa iri. Jika dia bisa mendapatkan yang seperti itu, dia pasti bisa menempati kursi di kota Wangluo. Pulau itu perlahan mendekat. Kabut aneh melingkari pulau besar itu, membuatnya tampak seperti awan yang mengambang di atas lautan, menutupi tanah di bawahnya. Daerah kabut itu begitu luas sehingga menggambarkan betapa luasnya pulau itu. Bahkan, menurut Cumu, pulau itu seperti benua kecil. Ketika harimau bersayap es mendekati kabut pulau itu, tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, ia sedikit menarik sayapnya dan menukik turun dari udara di atas menuju pulau itu. Kabut putih yang pekat dengan cepat melayang di sekeliling Cumu. Angin kencang menerpa wajahnya dan Cumu mencengkeram bulu harimau bersayap es itu untuk menjaga keseimbangannya. Gugu, gugu. Penglihatan Cumu telah tertutupi seluruhnya oleh kabut dan dia samar-samar mendengar teriakan aneh yang bergema dari dalam kabut. Iklan oleh Pub Future. Hati Cumu menegang. Secara umum, kabut pulau yang ada di mana-mana ini pada akhirnya harus memiliki beberapa makhluk bersayap yang kuat yang tinggal di dalamnya.
Makhluk-makhluk ini sangat sadar akan wilayah mereka, dan jika ada makhluk yang mendekat, itu akan membangkitkan permusuhan mereka. Teriakan aneh itu awalnya berasal dari tempat yang sangat jauh, tetapi Cumu menemukan bahwa saat harimau bersayap es mendekati pulau itu, suara-suara itu menjadi semakin dekat dan semakin intens. Ho, harimau bersayap es itu jelas menyadari adanya hewan peliharaan jiwa lain yang mendekat dan mengeluarkan raungan marah melalui kabut putih yang kabur. Membuat makhluk-makhluk yang mengancam itu tercengang. Huhuhuhu. Suara tangisan yang keras menghilang, tetapi Cumu masih dapat mendengar dengan jelas kepakan sayap yang berulang-ulang. Selain itu, ia dapat merasakan adanya bau yang menyebar di sekitarnya. Kadang-kadang, ia tiba-tiba melihat bulu dan sayap di dalam kabut yang kabur. Semakin banyak suara kepakan sayap di sekitarnya, semakin Cumu merasa bingung. Harimau bersayap es adalah makhluk tingkat komandan kelas tinggi, dan sudah pasti mencapai setidaknya fase kelima. Hewan peliharaan jiwa semacam ini akan disebut hegemon, dimanapun ia berada, dan hewan peliharaan jiwa apapun akan menyerah pada kekuatan superior ini. Akan tetapi, saat Cumu mendekati pulau penjara, tiba-tiba muncul sejumlah hewan peliharaan jiwa yang mengusik martabat harimau bersayap es. Cumu menundukkan kepalanya dan mencondongkan tubuhnya ke depan di punggung harimau bersayap es. Aura di sekitar berbagai hewan peliharaan jiwa bersayap itu sangat kuat. Jika bukan karena gengsi harimau bersayap es, Cumu yakin bahwa dia akan tercabik-cabik dalam sekejap. Gu, gu, gu. Ya. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di sekitarnya dan Cumu bisa merasakan sedikit kepanikan dari teriakannya. Suara-suara itu semakin keras dan tiba-tiba aliran udara yang kacau menghantam tubuh Cumu, dan segera membawanya pergi. Suara-suara itu semakin menjauh dan makhluk-makhluk yang semula berkeliaran di sekitar harimau bersayap es itu perlahan-lahan menghilang dalam kabut. Tak lama kemudian, suasana menjadi sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung dari kejauhan. Harimau bersayap es terus menyelam ke bawah, tetapi tampaknya ia merasakan sesuatu karena napasnya tiba-tiba menjadi lebih tidak teratur. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang keheningan yang menyelimuti itu. Ketika bahaya muncul, serangga cian kecil di leher Cumu akan selalu mengeluarkan suara, sasya untuk memperingatkannya. Namun, kali ini, serangga cian kecil itu telah meringkuk sepenuhnya di leher Cumu. Menggunakan benang putih untuk bertahan, tubuh kecilnya tiba-tiba gemetar, dan tidak berani membuat suara sedikit pun. Tiba-tiba, penyelaman harimau bersayap es terhenti dan kepakan sayapnya berhenti di tengah udara. Ia tidak mengeluarkan suara gemuruh apapun dan hanya melayang di sana. Sekalipun Cumu bodoh, dengan kemunculan terus-menerus keadaan aneh, dia masih bisa menebak kalau pasti ada makhluk yang sangat kuat di dekatnya. Cumu tidak tahu apa itu Soulpad, tetapi cukup untuk membuat Soulpad tipe angin cukup berani untuk memancing Ice Winged Tiger melarikan diri dengan panik. Serangga cian kecil itu gemetar dan tidak mengeluarkan suara, dan Ice Winged Tiger yang sombong dan perkasa itu menghentikan penerbangannya. Ini semua berarti bahwa makhluk tak dikenal ini begitu kuat sehingga benar-benar melampaui pengetahuan Cumu. Seekor harimau bersayap es, hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas tinggi ini, sudah dianggap sebagai eksistensi puncak di kota Wangluo. Cumu sama sekali tidak menyangka bahwa saat memasuki pulau penjara, ia tiba-tiba akan melihat makhluk yang tidak dikenal, misterius, dan sangat kuat. Napas Cumu juga melambat hingga berhenti. Kabut tebal terus menyelimuti sekitarnya, menghalangi penglihatan Cumu. Hanya saja, penghalang penglihatan ini membuat Cumu merasa semakin gelisah, karena auranya telah sepenuhnya menyelimuti tempat ini. Tiba-tiba, ekor panjang berwarna indah muncul di atas kepala Cumu. Ujung ekor panjang ini memiliki ujung berbulu seperti kumis berwarna ungu. Bulu ekor ini dengan lembut menyapu bagian atas kepalanya. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, jantung Cumu juga tampak berhenti berdetak. Perasaan jelas bahwa ekor makhluk itu menyapu kepalanya, betapa menakutkannya itu. Makhluk tak dikenal itu ada di atasnya. Pada saat ini, Cumu benar-benar tidak bisa mengangkat kepalanya. Bahkan harimau bersayap es yang melayang di udara tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat hewan peliharaan jiwa itu. Waktu tiba-tiba berjalan sangat lambat. Pikiran Cumu menjadi kosong sepenuhnya.
Kuat, pada saat ini, Cumu merasakan kekuatan sejati. Itu adalah sesuatu yang benar-benar melampaui kekuatan dan alam hewan peliharaan jiwa lainnya, sesuatu yang tidak dapat dinilai dan terlebih lagi sesuatu yang tidak dapat dilawan. Tidak diketahui berapa lama aura itu akhirnya menghilang. Harimau bersayap es itu tampak menghela napas lega dan menarik napas dalam-dalam. Jantung Cumu yang tadinya tenang tiba-tiba melonjak menjadi gelombang besar setelah makhluk tak dikenal itu terbang menjauh. Untuk waktu yang lama, sulit baginya untuk tenang. Meskipun hanya melihat ekor indah makhluk itu dari sudut tertentu. Cumu dapat memastikan bahwa hewan peliharaan jiwa ini adalah hewan peliharaan jiwa kuno yang misterius dan tidak diketahui manusia. Selain itu, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tahu namanya. Bertemu dengan hewan peliharaan yang sama sekali tidak dikenal di pulau penjara yang unik ini, bagaimana hati Cumu bisa tetap tenang? Rasa haus yang tak terkendali dan keinginan untuk melihat sendiri wujud hewan peliharaan ini perlahan tumbuh di hati Cumu. Bab 70. Peringkat prajurit kelas menengah. Harimau bersayap es terus menyelam ke bawah. Saat mendekati pulau, hati Cumu perlahan mulai tenang. Setelah melewati kabut, Cumu mulai melihat sedikit tumbuhan hijau dan hijau. Berbagai suara makhluk terdengar bersamaan. Beberapa terdengar ceria, beberapa terdengar aneh, tetapi ketika harimau bersayap es turun, semua makhluk itu lari seperti roket. Keheningan lain mengikuti suara gaduh itu. Beng! Tubuh harimau bersayap es yang gagah melangkah ke tengah semak-semak pendek. Ia menarik sayapnya, dan pada saat itu, menyebabkan gelombang angin kencang menyapu tumbuhan di sekitarnya. Makhluk-makhluk kecil dan lemah dalam jarak 100 meter di sekitarnya tiba-tiba ketakutan. Kamu! Harimau bersayap es memutar kepalanya dan meraung pelan ke arah Cumu. Cumu belum mempelajari bahasa binatang, dan karena itu untuk sementara tidak dapat memahami kata-kata harimau bersayap es. Namun, dia menduga bahwa harimau bersayap es ingin dia turun dari punggungnya. Makhluk spesies tinggi memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan beberapa hewan peliharaan jiwa bahkan memiliki kebijaksanaan yang dapat dibandingkan dengan manusia. Dengan demikian, makhluk-makhluk ini memiliki kesombongan dan martabat mereka sendiri. Bisa dibilang sangat sulit untuk menangkap harimau bersayap es. Sekalipun berhasil menangkapnya, harimau bersayap es tetap tidak akan membiarkan makhluk lain selain tuannya mendekatinya. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda. Kali ini, harimau bersayap es diperintahkan untuk membawa Cumu ke sini. Karena mereka sudah tiba, harimau bersayap es tentu saja ingin kembali. Ia tidak punya kewajiban apapun untuk melindungi kehidupan Cumu di pulau ini. Kamu. Setelah Cumu melompat dari punggungnya, harimau bersayap es itu mengeluarkan raungan lagi. Sayapnya yang besar tiba-tiba terbuka, memperlihatkan bulu-bulu seperti bilah yang tertanam rapi. Setiap sisinya terlihat jelas, menciptakan aura yang mengesankan. Huhu! Harimau bersayap es memunculkan gelombang aliran udara yang kacau, dan dengan cepat naik ke udara sebelum berangsur-angsur menghilang ke dalam kabut putih. Lingkungan pulau ini sepenuhnya terdiri dari terumbu karang dan pusaran air. Bahkan jika ada hewan peliharaan jiwa berjenis air, mereka akan kesulitan untuk melewatinya. Di langit, ada kawanan hewan peliharaan jiwa bersayap yang sadar wilayah. Selain memiliki hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan luar biasa, mustahil untuk melarikan diri dari sini. Ini benar-benar pulau yang seperti penjara. Melihat harimau bersayap es pergi, Cumu berbicara dengan penyesalan. Karena ingin tetap aman, Cumu memanggil Mosie dan menyuruhnya ikut bersamanya. Mosie saat ini memiliki kekuatan tempur yang cukup, dan tidak perlu lagi menahannya di dalam ruang hewan peliharaan jiwa. Pulau ini benar-benar unik. Aku yakin ada banyak makhluk yang tak ternilai dan tidak biasa, kata Cumu. Mosie kecil tetap terlihat menyedihkan dan bahkan tidak ingin berjalan. Sebaliknya, dia berbaring di bahu Cumu dengan ekornya melingkari leher Cumu. Kau tahu Mosie, saat pertama kali aku melihatmu, dalam waktu 10 hari kau telah mengubah spesiesmu 2 kali. Bagaimana mungkin sekarang, setelah sekian lama, mutasi spesies belum terjadi? Kata Cumu, sambil melangkah maju ke dalam hutan. Mosie menunjukkan ekspresi sedih.
Tampaknya dia sendiri tidak tahu mengapa spesiesnya tidak berubah. Pada awalnya, dia hanya perlu makan sampai kenyang dan tidur. Kemudian, setelah bangun, penampilannya pasti sudah berubah. Mungkin itu ditentukan oleh kekuatan yang mengendap. Ketika kekuatan seseorang telah disimpan untuk jangka waktu yang cukup, suatu perubahan akan terjadi. Cumu mengusap bulu Mo Xie yang lentur saat dia berbicara. Mo Xie menganggukkan kepalanya dengan manis. Sepertinya aku harus mendapatkan kristal jiwa. Kristal jiwa tingkat pertama sebelumnya hanya memberimu beberapa atribut tambahan, kata Cumu. Ketika dia menyebutkan kristal jiwa, Mo Xie langsung membuka mulut kecilnya dan air liur bening mulai mengalir keluar. Itu adalah ekspresi kerakusan yang ekstrim. Kristal jiwa merupakan makanan lezat bagi hewan peliharaan jiwa. Terutama mengenai kristal jiwa dengan jenis yang sesuai dengan dirinya, hewan peliharaan jiwa manapun akan merasa sulit untuk menahan godaan kristal jiwa. Sasha. Saat dia berjalan, serangga cian kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara samar untuk memperingatkan Cumu. Mo Xie kecil mempertahankan penampilannya yang memilukan. Tubuhnya jelas lebih kecil dari biasanya, cukup sehingga dia bisa berbaring di bahu Cumu dan tidur. Adapun serangga cian kecil, ia telah menyelinap ke dalam bulu Mo Xie yang besar, dan biasanya hanya akan melarikan diri saat terjadi perkelahian. Sinyal yang dikeluarkan serangga cian kecil itu bukanlah sinyal peringatan keberadaan makhluk di dekatnya. Sebaliknya, sinyal itu memberitahu Cumu bahwa ada sesuatu di depan. Cumu sendiri juga meningkatkan kewaspadaannya dan perlahan berjalan mendekati Mo Xie. Ketika Cumu menyingkirkan semak belukar, ia tiba-tiba menemukan bahwa tanah telah membeku menjadi lapisan es. Es ini telah membekukan lapisan semak belukar yang paling bawah, dan ketika Cumu berjalan di atasnya, ia dengan mudah menghancurkan gulma-gulma ini, yang menyebabkan suara retakan. Cumu melangkah maju sedikit dan segera menemukan mayat seseorang. Mayat ini telah membeku menjadi es batu, dan bagian pinggang dan perutnya telah terkoyak. Rapid freeze. Dari efek pembekuannya, setidaknya rapid freeze tahap akhir. Mungkin tahanan ini tidak dapat memanggil hewan peliharaan jiwanya tepat waktu dan langsung dibekukan sampai mati. Cumu memeriksa mayat ini, dan hanya menemukan beberapa inti jiwa. Dia tidak menemukan barang berharga apapun. Sial. Tiba-tiba, suara serangga cian kecil itu menjadi agak mendesak. Cumu langsung waspada. Ketika serangga cian kecil itu mengeluarkan suara, itu berarti ia segera mendeteksi datangnya bahaya. Es beku cepat membeku. Dari atas puncak pohon, garis es putih tiba-tiba terbang ke bawah dan dengan cepat menyerang tempat Cumu berdiri. Mo Xie, api aon. Cumu segera bereaksi dan memberi perintah pada Mo Xie. Respons Mo Xie sangat cepat, dan cahaya merah iblis mulai berkedip di mata peraknya. Cahaya api yang berkedip-kedip menunjukkan bahwa Flame On tahap tengah ini jelas memiliki efek terbakar. Flame On yang menyala dengan tepat menghantam garis es di tengah udara dan menyebabkannya hancur. Ice Falcon. Tidak heran ia bisa langsung membunuh seorang pelatih Soulpad. Tatapan Cumu mengikuti garis es, dan segera menemukan Soulpad yang bersembunyi di puncak pohon. Ice Falcon, Beast Kingdom, tipe sayap, spesies Falcon, pangkat prajurit kelas menengah. Saat tidak bergerak, Ice Falcon persis seperti elang yang dipahat dari es. Ia berbeda dari elang karena ekornya kira-kira sepanjang tubuhnya yang juga dapat digunakan untuk menentukan tahapannya. Elang es ini memiliki 3 ekor panjang berwarna putih. Ini berarti ia adalah elang es fase ketiga. Hewan peliharaan jiwa tingkat menengah tahap pertama tahap ketiga. Mo Xie, berhati-hatilah. Cumu menatap Ice Falcon yang agresif yang sudah mulai mengumpulkan kekuatan jiwa. Meskipun menghadapi hewan peliharaan jiwa yang jauh lebih kuat darinya, Mo Xie tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, dia mengeluarkan suara provokasi. Api yang menempel. Cumu segera menyelesaikan mantranya dan api berwarna merah terbentuk di antara tangannya. Api merah itu dengan cepat membubung ke udara dan perlahan menyelimuti bulu Mo Xie yang memerah. Dalam sepersekian detik, api berwarna merah menyala di tubuh Mo Xie, bahkan matanya pun terbakar. Mo Xie, lukai dia. Aku ingin menangkapnya. Setelah menggunakan Adering Flame pada Mo Xie, Cumu segera memberinya perintah.
Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.